Bab 601 yang terbaik 3. Tangga pertempuran emas yang brilian berdiri menjulang di panggung pertempuran emas. Pada saat ini, 3 tim terbaik terungkap secara menyeluruh di bawah semua tatapan di 3 platform teratas tangga pertempuran emas. Namun, ketika tatapan itu diarahkan, langit dan bumi menjadi sunyi karena banyak orang tidak bisa menahan untuk melebarkan mata mereka. Di tingkat ketiga tangga pertempuran emas ada 5 gadis menawan, terutama yang berdiri di depan, yang langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Gadis itu memegang tombak panjang emas dengan rambut tergerai. Armor pertempuran emas melilit sosoknya yang ramping dan fleksibel, memiliki penampilan yang indah. Matanya yang seperti Phoenix membuatnya terlihat arogan, lehernya yang putih membuatnya tampak seperti angsa, dada yang menggerahkan dengan lengkungan yang menggetarkan hati, pinggang yang ramping dan kencang dengan tambalan putih salju di bawah roknya begitu indah sehingga tidak lebih dari itu bisa dibayangkan. Meskipun 4 gadis lain di sampingnya menarik, mereka sedikit membosankan berdiri di sampingnya karena dia terlalu mempesona. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar tubuhnya, dengan banyak dari tatapan itu memancar dengan cahaya dan berkobar dengan api. Wow, ketika tim itu muncul, sorakan yang mengkhawatirkan meledak dari arah Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Itu pada dasarnya adalah wilayah yang paling glamor karena banyak gadis bersorak dengan ekspresi gembira karena tim yang baru saja muncul mewakili akademi mereka. Ketika para siswa dari Akademi Spiritual lainnya mendengar sorak-sorai, mereka tanpa sadar mengarahkan pandangan mereka saat mata mereka dipenuhi dengan kerinduan. Lagi pula, di antara 5 akademi besar, siswa laki-laki paling menyukai Akademi Spiritual Segudang, karena tidak ada pria yang bisa menahan perasaan indah dikelilingi oleh puluhan ribu bunga. Kakak senior King Xuan berhasil mencapai 3 terbaik. Hehe, dia benar-benar layak menjadi seseorang yang aku sembah. Tapi aku membayangkan kakak King Xuan mengambil posisi pertama. Dari kelihatannya, ada naga yang benar-benar tersembunyi dan harimau yang berjongkok di turnamen Akademi Spiritual hebat ini. Di bawah suara lembut dan halus yang memenuhi udara, seseorang akhirnya mengarahkan pandangan mereka ke tingkat kedua saat tim lain terungkap. Tim itu berpakaian putih dan setiap satu momentum mereka luar biasa. Tapi ekspresi wajah mereka saat ini tidak segembira yang mereka bayangkan karena mereka memiliki kesuraman di seluruh wajah mereka, terutama yang memimpin yang wajahnya pucat. Peringkat 2 adalah tim dari Akademi Spiritual Sein. Kapten mereka adalah Ji Xuan, kan? Saya sudah lama mendengar namanya. Kabarnya, dia adalah juara prediksi paling populer, bagaimana dia bisa berada di posisi kedua? Petik 2, tidak yakin tentang itu, juga. Bahkan Ji Xuan hanya menempati urutan kedua, siapa yang berada di urutan pertama? Keributan memenuhi langit saat mereka tiba-tiba mengalihkan pandangan mereka ke atas dan berhenti di puncak tangga pertempuran emas. Area itu adalah yang paling menarik perhatian saat ini. Cahaya yang memenuhi langit dan bumi berkumpul saat cahaya keemasan menghilang, memperlihatkan 5 siluet di mata semua orang. Yang berdiri di depan adalah seorang pemuda yang mengenakan pakaian biru tua. Sosoknya tinggi, seperti tombak, dengan penampilan luar biasa. Pupil matanya yang hitam sangat sulit dipahami seperti langit berbintang dan garis wajahnya tidak membuatnya tampak muda dan tidak berpengalaman. Sebaliknya, ada noda ketegasan dan kepercayaan diri yang jarang terlihat pada orang-orang seusianya. Namun, baik itu penampilan atau temperamennya, dia sama sekali tidak kalah dengan Ji Xuan. Berdiri di samping pemuda ini, adalah sosok yang anggun. Dia mengenakan gaun biru tua dan di balik gaunnya itu, ada sosok mengesankan yang menonjolkan lekuk tubuhnya, menimbulkan kegembiraan bagi orang-orang yang melihatnya. Fakta yang membuat banyak orang lain terkesiap kaget adalah bahwa dia sama sekali tidak kalah dengan Wen King Xuan. Kulitnya seputih salju dengan alis melengkung seperti bulan. Terutama pupil matanya yang sebening kristal, yang tampaknya memiliki kekuatan sihir, memabukkan orang lain. Melihatnya, tidak peduli masalah apa yang mereka hadapi, semua tampak menghilang dengan melihat pupil matanya yang jernih. Rambut panjang sungai keperakannya berkibar tertiup angin dan pada saat berikutnya, 2 kata muncul di hati semua orang. Benar-benar menakjubkan, menghadapi gadis yang luar biasa seperti itu, bahkan gadis-gadis dari Akademi Spiritual Segudang yang memiliki penilaian sangat tinggi terdiam karena mereka tidak berani membuat perbandingan antara dia dan Wen King Xuan. Berdiri di samping gadis itu, adalah keindahan lain. Rambutnya tergerai ke bawah yang membuatnya terlihat sangat lembut. Meskipun dia tidak mempesona seperti yang pertama, temperamennya yang lembut masih menawan.
Berdiri di sampingnya, adalah dua pemuda yang menjulang tinggi, satu dengan fitur tampan, sementara yang lain memancarkan temperamen menghina. Sekilas, siapapun bisa tahu bahwa mereka bukan preman biasa. Terlepas dari temperamen atau penampilan, tim ini membuat orang lain terkesiap kaget. Langit dan bumi tampaknya telah terdiam sesaat seolah-olah mereka diintimidasi oleh tim yang berdiri di puncak ini. Ini adalah tim dari Akademi Spiritual Surga Utara kita. Tiba-tiba, sebuah suara yang penuh dengan kegembiraan memecah kesunyian. Siswa yang tak terhitung jumlahnya dari arah Akademi Spiritual Surga Utara membuat wajah mereka merah padam karena kegembiraan saat mereka berteriak. Keheranan dan kegembiraan muncul dari mata semua orang saat kejutan yang dibawa oleh pemandangan di depan mereka terlalu kuat. Mereka tidak pernah, dalam imajinasi terliar mereka, membayangkan bahwa Mu Chen dan timnya akan mencapai tempat pertama. Mereka benar-benar berhasil melampaui Ji Xuan, Wen Qingxuan, Wu Ling dan Liu Qingyun dari sisa 4 dari 5 akademi besar. Kakakmu perkasa, siswa yang tak terhitung jumlahnya dari Akademi Spiritual Surga Utara berteriak dengan wajah memerah saat mata semua orang dipenuhi dengan kegembiraan dan sorak-sorai memekakkan telinga bergemuruh. Selain dari saat mereka berhasil masuk ke 5 akademi besar, mereka tidak pernah memiliki prestasi serupa. Di tengah raungan yang menggelegar, Ye Qingling, Su Ling'er, dan Yu Xi tidak bisa mengendalikan mulut mereka yang melebar saat mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Kakak Mu Chen terlalu tangguh. Yu Xi sangat gembira hingga wajahnya memerah, bahkan ucapannya tergagap. Matanya dipenuhi dengan kekaguman karena pencapaian Mu Chen dan timnya jauh melampaui harapan Akademi Spiritual Surga Utara. Sungguh monster. Ye Qingling juga tidak bisa menahan diri saat dia bergumam. Su Ling'er memiliki bintang-bintang yang berkedip di matanya juga bahwa bahkan ketika seseorang dengan kepribadian barbarnya mengalami kesulitan mengendalikan emosinya karena terlalu bersemangat. Wah, kakak Mu Chen terlalu hebat. Suner ikut bersorak. Ling Xi merasa lega di hatinya. Setengah tahun berpisah, pemuda itu tumbuh dengan kecepatan tinggi karena dia juga tampak lebih dewasa. Kegembiraan dari Akademi Spiritual Surga Utara menarik kembali para siswa dari akademi lain dari keheranan mereka. Masing-masing dari mereka memiliki tatapan yang rumit, terutama para siswa Akademi Spiritual Sein. Sepanjang waktu, mereka percaya bahwa numero uno milik Ji Xuan, sehingga situasi saat ini membuat mereka tidak siap. Apa yang bisa dibanggakan, ini hanya babak penyisihan. Final belum dimulai. Kritik berbicara dari beberapa siswa dari Akademi Spiritual Sein karena mereka tidak tahan betapa cerianya kelompok Akademi Spiritual Surga Utara. Akademi Spiritual Segudang juga memiliki tatapan halus yang tak terhitung jumlahnya yang menembak di atas tangga pertempuran emas. Saya tidak pernah membayangkan bahwa numero uno dari babak penyisihan akan pergi ke tim dari Akademi Spiritual Surga Utara. Kapten mereka cukup tampan, tapi mengapa aku belum pernah mendengar tentang orang yang begitu kuat dari Akademi Spiritual Surga Utara di masa lalu? Petik 2. Bisikan bergema dari Akademi Spiritual Segudang karena banyak gadis sedikit penasaran karena mereka tidak terbiasa dengan Mu Chen. Namanya Mu Chen, mahasiswa baru dari Akademi Spiritual Surga Utara. Di antara semua bisikan penasaran, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Semua gadis melihat ke arah suara dengan takjub dan melihat seorang gadis berpakaian hijau, yang sedang melihat sosok yang mempesona di Golden Battle Stage dengan tatapan rumit. Penampilan gadis itu juga sangat cantik. Bahkan di antara bunga-bunga, dia masih terlihat menarik. Rambut hitamnya diikat menjadi kuncir kuda, dengan kuncir kuda melengkung di area pinggang, yang membuatnya terlihat lebih hidup. Qianer, kamu kenal dia? Suara seru terdengar dari seorang gadis. Qianer dan dia tumbuh bersama sebagai kekasih masa kecil. Seorang gadis berpakaian merah tersenyum sambil menutup mulutnya. Dia adalah Hong Ling, berasal dari Akademi Spiritual Utara juga. Qianer yang mereka maksud adalah Tang Qianer, yang tumbuh bersama dengan Mu Chen dan kemudian pergi ke Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Hanya dalam 2 tahun, gadis muda dari sebelumnya menjadi semakin ramping dan anggun dan menjadi semakin menawan. Matanya tertuju pada sosok itu, yang sudah lama tidak dia lihat. Meskipun kembali ke Akademi Spiritual Utara, Mu Chen sudah sangat luar biasa, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dapat mencapai prestasi seperti itu 2 tahun kemudian. Haha, ternyata Qianer dan dia memiliki hubungan itu. Mengapa kamu tidak diam-diam memberitahunya untuk kalah dari kakak Qingxuan di final? Mungkin dekan kita akan membuat pengecualian baginya untuk bergabung dengan akademi kita.
Gadis-gadis yang berdiri di samping tertawa. Wajah Tang Qianer memerah saat dia menatap mereka dengan tatapan kesal. Tak lama setelah itu, tatapannya terfokus pada sosok itu lagi sebagai tanda sentimen yang sulit untuk dihilangkan melintas di matanya. Ketika dia melihat gadis yang berdiri di sampingnya, yang sebanding dengan Wen Qingxuan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigitnya, bibir kemerahan. Tidak tahu mengapa dia merasa sedikit menyesal dalam keputusannya untuk memasuki Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Meski begitu, dia masih merasa senang di hatinya melihat betapa luar biasanya dia. Tang Qianer mengerutkan bibirnya saat mereka meluncur ke bawah busur yang tidak diatur. Namun, itu hanya sesaat, sebelum dia dengan kuat mengangkatnya saat dia mengepalkan tinjunya yang kecil dan berbicara di dalam hatinya. Mu Chen, Anda bisa melakukannya. Jika pamanmu melihat betapa luar biasanya dirimu saat ini, dia pasti akan sangat senang. Bab 602 Final. Ketika 8 tim muncul di tangga pertempuran emas, sorak-sorai memekakkan telinga bergema di wilayah ini. Entah itu tim yang mewakili akademi spiritual mereka yang berhasil mencapai final atau tidak, mereka semua memiliki harapan besar untuk pertempuran terakhir yang akan segera dimulai. Secara keseluruhan, 8 tim di depan mata mereka telah meningkat di atas akademi spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, berbicara dari tingkat tertentu, kekuatan mereka mewakili kekuatan bertarung yang lebih kuat di antara akademi. 5 dekan agung yang duduk di langit mengabaikan tangga pertempuran emas, dengan pengecualian bahwa masing-masing dari mereka memiliki ekspresi yang berbeda. Senyum tipis telah lama menggantikan ekspresi acuh tak acuh di wajah Din Tai Chang karena hatinya juga diliputi keheranan dan keterkejutan. Dia tidak terkejut dengan fakta bahwa tim Mu Chen bisa mencapai final, dia tidak pernah berharap Mu Chen mencapai prestasi seperti itu di babak eliminasi. Haha, sepertinya ada bakat baru yang muncul dari Akademi Spiritual Surga Utaramu di turnamen ini juga, Din Tai Chang. Din Wu dari Akademi Spiritual Bela Diri melirik Mu Chen saat dia berbicara dengan senyum yang menyipitkan mata. Mereka hanya beruntung, Wu Ling dari sekolahmu juga tidak terlihat sederhana. Saya menduga bahwa mereka mencoba menyembunyikan kekuatan mereka dan, dengan demikian, tidak bersaing untuk yang terbaik 3. Apakah saya benar? Din Tai Chang menanggapi dengan senyum saat kegembiraan di antara alisnya bocor. Bagaimanapun, sudah bertahun-tahun sejak Akademi Spiritual Surga Utara mereka mencapai hasil seperti itu. Dari kelihatannya, Akademi Spiritual Surga Utara tampaknya telah meningkat. Din Tiansheng, yang diam selama ini, tersenyum tipis pada saat ini sambil melanjutkan, Din Tai Chang, saya mengucapkan selamat kepada Anda. Senyum di wajah Din Tiansheng acuh tak acuh dengan mata muskil, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Dari kelihatannya, dia sepertinya tidak terlalu terpengaruh oleh fakta bahwa Jisuan tidak bisa mendapatkan tempat pertama. Din Tiansheng pasti bercanda, itu tidak berarti apa-apa karena itu hanya babak penyisihan. Meskipun Din Tiansheng adalah rubah tua, Din Tai Chang bukanlah seseorang yang mudah diganggu serta dia berbicara sambil tersenyum. Tapi tidak peduli seberapa kuat lawannya, Akademi Spiritual Surga Utaraku akan berusaha keras. Betapa mengharapkannya. Din Tiansheng menanggapi dengan senyum sambil menganggukkan kepalanya. Dia mengalihkan pandangannya ke 3 dekan yang tersisa dan berbicara, karena 8 terbaik sudah ada di sini, akankah kita melanjutkan ke final? Ketiga dekan mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Melihat tanggapan mereka, Dekan Tiansheng berdiri dari singgasananya, yang terbuat dari cahaya. Dibandingkan dengan langit dan bumi yang luas, siluetnya sangat kecil. Tetapi tidak tahu mengapa begitu dia berdiri, rasanya seperti dia menghadap ke langit dan bumi, melepaskan kekuatan yang melampaui kemampuan apapun untuk menggambarkannya. Di bawah kekuatan yang menakutkan itu, sorakan yang bergema di wilayah ini menjadi sunyi dalam sekejap saat tatapan hormat yang tak terhitung jumlahnya menatapnya. Mu Chen, yang berdiri di puncak tangga pertempuran emas, juga melihat sosok berjubah putih dengan kepala terangkat. Kekuatan yang terpancar darinya membuat jantungnya tersentak dan merasakan pikirannya bergoyang. Itulah kekuatan sebenarnya dari para ahli, dibandingkan dengan level itu, ada kesenjangan besar di antara mereka. Namun, dia tidak kecewa dengan itu, karena dia tahu bahwa hanya masalah waktu untuk membuat dirinya marah ke level itu. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada mereka yang berhasil masuk ke 8 terbaik. Tidak peduli apa hasilnya nanti, Anda sudah luar biasa di antara semua akademi spiritual.
Suara Din Tiansheng samar karena mengandung gelombang suara yang menyebabkan getaran halus antara langit dan bumi, bahkan energi spiritual di tubuh semua orang bergetar bersamanya. Babak penyisihan telah berakhir, dan sekarang, kami akan segera memulai pertempuran terakhir kami. Hanya orang yang muncul di antara yang lain dalam pertempuran terakhir yang bisa menjadi yang terkuat di antara akademi spiritual yang tak terhitung banyaknya, dia akan mewakili puncak semua akademi. Darah banyak orang mendidih ketika mereka mendengar pidatonya. Puncaknya adalah tempat yang memiliki kejayaan yang tak terjangkau bagi mereka dan saat ini, hanya ada 8 tim yang bisa bertarung memperebutkan kejayaan itu. Setiap orang di tim champion akan menerima 1000 tetes Sovereign Spiritual Liquid dan Sovereign Elixir. Huosh! Kata-katanya menyebabkan kegemparan karena banyak orang memiliki mata memerah. Mereka sangat menyadari apa yang diwakili oleh Sovereign Spiritual Liquid. Itu adalah sesuatu yang sangat diperlukan untuk naik ke Sovereign Realm. Bahkan untuk beberapa klan, 1000 tetes Sovereign Spiritual Liquid bukanlah jumlah yang sedikit. Selain itu, Sovereign Elixir sangat langka, karena dilaporkan bahwa hanya Sovereign Spiritual Liquid yang telah disempurnakan hingga batasnya yang dapat dibentuk menjadi elixir, memiliki label harga yang sebanding dengan artefak Divine peringkat rendah. Semua orang sangat menyadari bahwa bahkan jika mereka berhasil melewati bencana roh kelas 3, mereka masih membutuhkan dukungan dari cairan spiritual berdaulat dalam jumlah besar. Belum lagi tingkat keberhasilannya tidak 100%. Saat mereka gagal, cairan spiritual berdaulat yang telah mereka kumpulkan semuanya akan sia-sia. Meskipun Sovereign Elixir masih belum bisa menjamin keberhasilan mutlak, itu meningkatkan tingkat keberhasilan beberapa kali lipat. Efek keajaiban bahkan lebih berharga dibandingkan dengan artefak surgawi bagi mereka yang belum mencapai alam berdaulat. Sovereign Elixir, apa kemurahan hati. Bahkan Mu Chen berseru kagum. Karena fakta bahwa dia memiliki mangkuk kondensasi spiritual, meskipun 1000 cairan spiritual berdaulat masih sangat menarik baginya, itu masih tidak cukup untuk membuatnya terpana ke tingkat ini. Tapi hatinya tersentak ketika dia mendengar Sovereign Elixir. Itu seharusnya menjadi hadiah yang dikumpulkan oleh 5 akademi spiritual besar, membuat turnamen ini layak untuk diikuti. Luo Li tersenyum saat dia berdiri di sisinya. Meskipun Sovereign Elixir sangat berharga, itu tidak sampai membuatnya tergerak. Kamu adalah permaisuri masa depan klan Dewa Luo. Permaisuri yang terpenuhi tidak tahu seberapa kelaparan suaminya, goda Mu Chen. Luo Li tak berdaya menatap dia dengan marah. Ekspresi genit yang secara tidak sengaja diungkapkan olehnya membuat pikiran orang lain bergetar. Bahkan tatapan yang berkumpul padanya dari luar Golden Battle Stage menyala. Ketika hati Mu Chen juga terguncang oleh ekspresinya, dia merasakan tatapan dingin menatapnya. Memutar kepalanya, dia melihat Jisuan menatap ke arahnya. Pada saat ini, wajah Jisuan ditutupi dengan lapisan dingin, tidak lagi memiliki ekspresi lembut yang dia miliki di masa lalu. Jelas, dia telah jatuh ke dalam lubang kali ini. Awalnya, dia berpikir bahwa dia sudah membuat Mu Chen menginjak di bawahnya dengan lonjakan 50.000 poin pada menit terakhir, tetapi kepuasannya tidak bertahan lama karena dia melihat poin Mu Chen melonjak dengan kecepatan yang menakutkan, melampaui dia sebelum dia bisa dengan kuat duduk di peringkat numero 1. Di dalam hatinya yang mengamuk dan terguncang, harga diri Jisuan jelas hancur. Jika bukan karena alasan yang dia pegang, dia mungkin akan kehilangan kendali dan menyerang salah satu dari 8 terbaik untuk merebut poin mereka. Namun, Mu Chen tidak memberinya banyak waktu untuk merencanakan karena 8 plakat akademi di antara 16 besar sudah dinyalakan ketika dia melampaui Jisuan. Siapa yang mengira bahwa ketika Jisuan mencoba menggunakan rencananya pada Mu Chen, dia akan menghancurkan kakinya sendiri alih-alih dengan batu ketika dia memilih untuk mengakhiri babak eliminasi dan menentukan poinnya. Meskipun peringkat di babak penyisihan sama sekali tidak terkait dengan perebutan gelar kejuaraan, pada akhirnya, perasaan diinjak masih memenuhi hati Jisuan dengan amarah. Dia belum pernah mengalami kerugian sebesar itu dalam hidupnya, bahkan konfrontasinya dengan Mu Chen di jalan spiritual berakhir dengan dia sebagai pemenang. Mu Chen menatap tatapan dingin Jisuan saat dia menjawab sambil tersenyum dan menangkupkan tangannya, terima kasih untuk itu. Mendengar kata-kata Mu Chen, Jisuan merasa sesak di hatinya saat napasnya menjadi berat, bahkan gerakan di wajahnya berkurang dengan tatapannya yang semakin dingin. Masih terlalu dini bagimu untuk berpuas diri. Jisuan mencibir, semoga saja kamu tidak bertemu denganku di ronde pertama. Jika tidak, Anda mungkin tidak akan masuk ke 4 terbaik.
Aku akan mengembalikan kata-katamu tidak berubah. Mu Chen tersenyum saat cahaya menakutkan berputar di pupil hitamnya, tapi yakinlah, aku akan bertarung denganmu kali ini. Sepertinya pertarungan kami sebelumnya memberimu terlalu banyak kepercayaan diri. Sudut bibir Jisuan naik saat dia melanjutkan, kamu harus lebih berhati-hati. Kalau tidak, itu akan menyakitkan ketika Anda jatuh dengan kepercayaan diri yang begitu tinggi. Petik 2. Jangan jatuh ke kematianmu. Mu Chen mengangkat bahu. Pertukaran antara keduanya dipenuhi dengan hawa dingin, membuat konfrontasi dalam kata-kata mereka menjadi jelas. Luo Li diam-diam berdiri di samping Mu Chen saat dia melirik Jisuan dengan matanya yang jernih. Meskipun dia tidak berbicara, sikap mendukung yang dia miliki dari Mu Chen membuat pembuluh darah di lengan Jisuan berdenyut. Dan sekarang, kita akan menarik undian untuk menentukan lawanmu. Suara Dintian Seng di langit bergema sekali lagi. Dia melambaikan lengan bajunya saat 8 bola cahaya terbang dari telapak tangannya dan melayang di atas panggung pertempuran. Pilih sendiri. Di dalam 8 bola cahaya, ada warna yang diklasifikasikan berpasangan. Mereka yang memperoleh warna yang sama akan menjadi lawanmu. Mendengar suaranya, semua yang di bawah mengangkat kepala mereka saat kapten dari 8 tim membuat gerakan hisap, menarik bola ringan ke telapak tangan mereka. Bola cahaya melayang di atas tangan Mu Chen, dia memberi Luo Li, Shen Changsheng dan yang lainnya sekilas karena mereka semua dengan ringan menganggukkan kepala padanya. Mu Chen dengan ringan menghembuskan seteguk kabut putih saat matanya berubah tajam, dia mengepalkan tinjunya dan menyebabkan bola cahaya meledak. Saat bola cahaya itu meledak, sebuah pilar yang diwarnai dengan warna merah tua yang tampak seperti api membubung ke langit dari telapak tangannya. Pada saat yang sama, 7 tim yang tersisa menghancurkan bola cahaya mereka dan bersamaan dengan itu, 7 pilar cahaya melonjak. Semua tatapan di wilayah ini dengan gugup diarahkan pada mereka. Bab 603 Pertempuran Terbaik 8. 8 pilar cahaya menyilaukan membubung ke cakrawala yang tampaknya bahkan menembus lapisan awan, terlihat jelas dalam radius 100 mil. 8 pilar berwarna merah, hijau, hitam dan kuning. Pemandangan 8 pilar yang terjalin sangat spektakuler. Mata semua orang tertuju pada 8 pilar cahaya saat gelombang keributan meledak dengan harapan padat yang terkandung dalam suara mereka. Mu Chen juga mengarahkan pandangannya ke langit setelah keributan itu. Matanya tertuju ke lampu merah lainnya dan perlahan-lahan mengalihkan pandangannya ke sana dan berhenti di sebuah tim yang mengenakan jubah hijau. Kapten tim itu, Liu Qingyun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat tatapannya juga menatap Mu Chen dan timnya. Lawan mereka adalah tim dari Akademi Spiritual Azure Sky. Shen Changsheng dan anggota tim lainnya merasa lega. Merupakan keajaiban bahwa mereka tidak bertemu Wen Qingxuan, Wu Ling dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka memiliki hubungan yang baik dengan mereka, sehingga bertemu dengan mereka dan menghilangkan salah satu dari mereka bukanlah sesuatu yang ingin mereka lihat. Berbicara dari sudut tertentu, tim dari Akademi Spiritual Azure Sky adalah bagian dari aliansi Jisuan dan dapat dianggap sebagai musuh mereka. Sekarang setelah mereka berhadapan, ini adalah saat yang tepat untuk memberi mereka pelajaran. Mereka sangat menyadari bahwa Liu Qingyun membantu Jisuan mengancam Mu Chen. Jika bukan karena fakta bahwa yang terakhir memiliki cara yang sama, mereka mungkin berada dalam situasi yang buruk. Mu Chen mengalihkan pandangannya dari tim Liu Qingyun saat dia melihat alokasi pertempuran dan sedikit terkejut ketika dia menemukan bahwa lawan tim Jisuan adalah Akademi Spiritual tak terkalahkan, yang diwakili oleh Wen Buseng. Di antara 8 terbaik, kekuatan Akademi Spiritual tak terkalahkan mungkin adalah yang terlemah. Secara umum, tidak mungkin bagi Akademi Spiritual dengan kekuatan seperti itu untuk masuk ke 8 terbaik. Namun, Wen Buseng mencapai prestasi ini dan tidak peduli apa hasilnya, dia akan tetap menjadi kemuliaan Akademi Spiritual tak terkalahkan mereka. Mu Chen melihat ke arah Wen Buseng. Ekspresi yang terakhir adalah, seperti biasa, dia tidak kecewa dari kenyataan bahwa dia memiliki lawan yang sulit seperti Jisuan sebagai lawan pertamanya. Pada saat ini, tidak mungkin Mu Chen bisa membantunya, kecuali untuk menyemangatinya di dalam hatinya. Lawan Wen Qingxuan adalah Akademi Spiritual 9 Kuali yang dipimpin oleh Fang Yun, yang pernah dikalahkan oleh Luo Li. Kelompok terakhir membuat Mu Chen merasa sedikit terkejut karena berada di antara Wu Ling dari Akademi Spiritual Bela Diri dan Sue Tianhe dari Akademi Dewa Darah. Mu Chen tidak memiliki perasaan yang baik untuk Sue Tianhe dan dia bahkan memiliki sedikit niat membunuh untuk yang terakhir,
karena yang terakhir jelas bertujuan untuk Luoli. Sebagai pribadi, Sue Tianhe agak licik, karena dia tidak pernah mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya di babak penyisihan. Tapi, meski begitu, kekuatannya terbukti dengan masih bisa masuk ke 8 besar. Demikian juga, Wu Ling bukanlah seseorang yang bisa dipusingkan. Mirip dengan Sue Tianhe, dia juga menyembunyikan kekuatannya di babak penyisihan, karena dia tidak pernah benar-benar menunjukkan kekuatannya. Saat ini, dua orang yang telah sangat menyembunyikan kekuatan mereka dialokasikan untuk berhadapan satu sama lain. Memikirkannya saja, hasil dari pertarungan itu pasti sedikit membingungkan. Sungguh beruntung, bertemu Ji Xuan di babak pertama. Rekan setim yang berdiri di belakang Wen Buseng berbicara dengan ekspresi pahit. Kami telah mendapat untung dari fakta bahwa kami berhasil mencapai 8 terbaik. Wen Buseng tersenyum ketika dia menatap Ji Xuan. Tidak ada sedikit pun ketakutan di matanya, sebaliknya, ada niat bertarung yang membara di dalam. Kami hanya perlu melakukan yang terbaik. Tidak mudah bagi kami untuk sampai sejauh ini. Jadi, paling tidak, kita harus berjuang demi kehormatan Akademi Spiritual tak terkalahkan kita. Melihat betapa tenangnya Wen Buseng, emosi rekan satu timnya menjadi tenang saat mereka menyeringai. Memang, itu sudah di luar ekspektasi semua orang dengan fakta bahwa mereka bisa mencapai 8 terbaik. Jadi tidak masalah jika mereka menang atau kalah, mereka hanya perlu memberikan yang terbaik, karena tidak ada ruginya. Bagus, mari kita rasakan betapa kuatnya tim yang mewakili Akademi Spiritual Sein. Lawan dikalahkan oleh Luoli. Wen Qingxuan dengan santai melirik tim Fang Yun saat dia dengan ringan melemparkan mulutnya ke samping saat dia berbicara kepada 4 bunga yang berdiri di belakangnya, jangan kehilangan muka. Jika kalian kalah, jangan salahkan aku karena kejam saat kita kembali ke Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Dia mengepalkan tinjunya, tetapi ketika dia membuat ekspresi jahat dengan wajahnya yang menawan, itu malah sangat menyenangkan dan cantik, sama sekali tidak ada ancaman yang datang darinya. Hehe. Kami mengerti. Mendengar kata-katanya, Leer, Piner dan yang lainnya menunjukkan senyum manis. Senyum mereka seperti bunga saat mereka mengguncang hati orang lain. Tetapi ketika tim Fang Yun melihat tanggapan mereka terhadap hasilnya, mereka tersenyum pahit dalam hati. Bahkan wajah Fang Yun tidak terlalu bagus karena dia juga merasakan tekanan menghadapi Wen Qingxuan sebagai lawan. Akademi Dewa Darah. Mu Ling menyipitkan matanya saat dia melihat tim yang mengenakan jubah panjang berwarna merah darah dan pada wajah yang selembut seorang gadis saat dia bergumam. Tidak tahu mengapa dia merasakan bahaya samar dari Sue Tianhe. Orang-orang itu tampaknya tidak sesederhana itu. Wu Yingying berkata dengan ekspresi berat di belakang Wu Ling. Pada saat ini, tim mereka telah diatur ulang pada saat terakhir dan dengan demikian, inilah alasan mengapa Wu Yingying ada di sini bersama mereka. Wu Ling menganggukkan kepalanya saat dia dengan ringan menjentikkan 10 jarinya dan menjawab dengan ekspresi tenang di wajahnya, serahkan Sue Tianhe padaku, kalian dengan mantap mengeluarkan kemampuanmu dan mencoba untuk tidak membuat kesalahan. Wu Yingying dan 3 lainnya mengangguk pada kata-katanya. Sementara 8 tim diam-diam memeriksa lawan mereka di tangga pertempuran emas, segala macam bisikan datang dari para siswa dari berbagai akademi di luar panggung pertempuran emas. Namun, tidak ada dari mereka yang bisa dengan mudah sampai pada kesimpulan. Meskipun 8 terbaik diberi peringkat, semua orang jelas bahwa itu hanya babak eliminasi. Dengan demikian, tidak mungkin bagi setiap tim untuk menampilkan semua kekuatan mereka di babak itu, yang berarti bahwa numero 1 dari babak penyisihan mungkin tidak berakhir sebagai juara. Itu bukan pemandangan yang langka bahwa peringkat 8 dari babak eliminasi akan membalikkan situasi dan merebut kejuaraan. Tapi, terlepas dari itu, pertempuran terakhir ini pasti akan sangat menarik. Hampir semua orang penasaran mana dari 8 tim yang akan berakhir di 4 terbaik. Ketika 5 dekan agung melihat alokasi di langit, mereka masing-masing memiliki ekspresi yang berbeda di wajah mereka, tapi tidak ada kekhawatiran tertulis di wajah mereka karena mereka jelas percaya diri dengan tim yang mewakili akademi mereka. Sejak alokasi selesai, 8 tim masing-masing bisa berdiri di atas panggung mereka. Suara samar Dintian Seng terdengar saat dia melambaikan tangannya, membelah tahap pertempuran emas kolosal di bawahnya menjadi 4 tahap pertempuran emas yang lebih kecil. Setiap panggung selanjutnya dipisahkan menjadi 5 bagian saat panggung menjadi tertutup cahaya keemasan, membuatnya terlihat seperti terbuat dari emas, tampak sangat tangguh.
Pertempuran untuk 4 terbaik akan diatur di poin 7. Setiap anggota tim yang kalah akan kehilangan 1 poin dan 3 untuk kapten, total 7 poin. Tim dengan poin terbanyak di antara keduanya akan memiliki kualifikasi untuk naik ke 4 terbaik. 7 poin, kapten sebenarnya bernilai 3 poin. Mu Chen sedikit terkejut. Total 7 poin dan kapten saja akan memegang hampir setengah dari mereka. Dengan demikian, pentingnya kapten bisa dilihat. Secara teknis, selama sebuah tim berhasil mengalahkan kapten, kemenangan mereka hampir dipastikan, kecuali 4 anggota tim lainnya dikalahkan. Apakah kamu semua jelas? Din Tiansheng mengabaikan dari langit saat dia berbicara dengan lambat. 8 tim menganggukkan kepala sebagai tanda terima. Karena itu masalahnya, maka naiklah ke atas panggung. Din Tiansheng melambaikan tangannya. Berdesir, 8 tim terbang pada saat yang sama dan dengan beberapa kedipan, mereka mendarat di salah satu dari 4 tahap pertempuran emas kolosal masing-masing di bawah tatapan bersemangat yang tak terhitung jumlahnya. Kelompok 5 Mu Chen muncul di Golden Battle Stage paling kiri. Serahkan Liu Qingyun padaku, Mu Chen berkata sambil melihat sisanya. Tim mereka direorganisasi dan, dengan demikian, formasi tim mereka tidak lebih lemah dari tim lainnya. Faktanya, dengan Luo Li, mereka sedikit lebih kuat. Namun, karena aturan 7 poin, terutama karena kapten bernilai lebih banyak poin, ada unsur ketidakpastian dalam hal ini. Saat kapten dikalahkan, itu pada dasarnya merupakan kerugian bagi tim itu. Dengan demikian, Mu Chen harus berurusan dengan yang terkuat dari tim lawan, Liu Qingyun, sendirian. Meskipun memahami bahwa Liu Qingyun bukanlah lawan yang mudah, dia masih tidak akan takut pada lawan manapun saat ini. Hati-hati, Luo Li menganggukkan kepalanya saat dia memperingatkan. Liu Qingyun bukan lawan yang mudah dan jenius dari klan Roh Angin. Jelas tidak mudah menghadapi balapan yang memiliki sejarah panjang. Mu Chen mengangguk sebagai jawaban. Ketika Luo Li dan 3 lainnya melihat reaksinya, mereka tidak lagi berbicara saat mereka pindah ke 4 tahap pertempuran lainnya. Mu Chen berdiri di panggung pertempuran emas yang kolosal, sendirian, dengan banyak sorakan yang menggetarkan langit di luar panggung. Wow, deru angin terdengar saat sosok biru muncul secara misterius di panggung pertempuran emas yang luas ini. Liu Qingyun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat dia menunjukkan ekspresi acuh tak acuh saat senyum tipis terlihat di wajahnya. Mu Chen, aku di sini untuk menghentikan langkahmu. Bab 604 melawan Liu Qingyun. Mu Chen, aku datang untuk menghentikan langkahmu. Ketika Liu Qingyun berbicara, cahaya apatis terpancar dari matanya saat dia mempertahankan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Mungkin tidak ada yang akan merasa tidak pantas bagi Liu Qingyun untuk mengucapkan kata-kata seperti itu karena dia memang memiliki kemampuan untuk mendukung kata-kata itu. Meskipun Mu Chen adalah numero 1 untuk babak eliminasi, semua orang tahu bahwa pertempuran terakhir dan babak eliminasi sama sekali berbeda. Kedelapan tim memiliki kekuatan tingkat puncak dan masing-masing dari 8 kapten bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Tidak ada yang bisa menjamin kemenangan 100% dalam pertempuran semacam ini karena kesalahan sekecil apapun yang mereka buat akan membuat mereka berakhir sebagai batu loncatan bagi lawan mereka. Mu Chen tersenyum saat mendengar kata-kata Liu Qingyun dan mengepalkan tinjunya, diikuti dengan kemunculan tombak iblis naga pemakannya. Gelombang aura baleful dilepaskan darinya saat dia perlahan mengangkat tombaknya, mengarahkan ujungnya ke Liu Qingyun. Kalau begitu, kita harus melihat apakah Kapten Liu mampu mencapai itu. Mu Chen dengan ringan tersenyum. Tidak ada riak dalam suaranya dan tidak menunjukkan tanda-tanda marah dengan kata-kata Liu Qingyun. Hatinya setenang kolam abisal. Liu Qingyun menyipitkan matanya saat ketidakpedulian di wajahnya sedikit memudar. Dia tidak bodoh dan dia telah menyaksikan pertarungan antara Mu Chen dan Ji Xuan. Dengan demikian, dia memiliki sedikit ketakutan terhadap Mu Chen, karena kekuatan yang terakhir dapat dilihat secara merata cocok dengannya. Alasan mengapa dia memprovokasi Mu Chen adalah untuk mencoba memecah ketenangannya karena kesalahan sekecil apapun yang dibuat dalam pertempuran ini dapat membuat hasil yang sama sekali berbeda. Namun, sangat disayangkan bahwa taktik kecilnya tidak berguna. Sungguh lawan yang sulit. Liu Qingyun tersenyum acuh tak acuh saat hatinya berangsur-angsur menjadi tenang. Angin berputar bertiup dengan mengepalkan tinjunya saat munculnya cahaya biru dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Berdesir, cahaya biru mengembun menjadi tombak yang berkedip-kedip dalam kilau biru serupa di tangan Liu Qingyun. Saat tombak itu muncul,
angin yang terlihat bisa terlihat berkumpul di sekelilingnya. Ujung tombak terus-menerus melahap angin kencang, menyapu angin kencang di ujung tombaknya. Bahkan ruang di sekitarnya bergetar halus. Kekuatan yang dipancarkan dari tombak cahaya biru bahkan lebih ganas dibandingkan dengan tombak iblis naga pemakan di tangan Mu Chen. Tatapan Mu Chen berkedip ketika dia melihat bahwa fluktuasi menakjubkan yang terpancar dari tombak Liu Qingyun bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh artefak spiritual. Mu Chen perlahan menghirup seteguk udara saat kilau tajam muncul di pupil hitamnya. Tombak panjang versus tombak, konfrontasi antara keduanya sebanding. Saat suasana antara Mu Chen dan Liu Qingyun tampak seperti belati yang ditarik, riak energi spiritual dilepaskan dari tahap pertempuran lainnya saat tekanan energi spiritual yang kuat mulai menyebar. Di luar panggung pertempuran, siswa dari berbagai akademi spiritual menahan napas saat mereka menyaksikan pertempuran. Kegembiraan yang tidak dapat disembunyikan muncul di hati mereka saat pertempuran 8 terbaik akan segera dimulai. Tidak ada yang bisa memastikan tim mana yang akan keluar menjadi 4 terbaik. Dong, lonceng yang jernih dan tajam terdengar saat bergema di antara langit dan bumi. Begitu bel berbunyi, tatapan Mu Chen dan Liu Qingyun menjadi tajam dan, bersamaan dengan itu, angin kencang energi spiritual yang kuat tersapu dari mereka berdua. Berdesir, kedua siluet itu menginjak tanah saat sosok mereka terbang keluar seperti hantu. Semua orang hanya bisa melihat sosok buram mereka dan, pada saat berikutnya, kedua sosok itu bentrok di tahap pertempuran emas yang kolosal. TSS, The Devouring Dragon Demonic Spear dengan marah menusuk, diselimuti aura baleful. Itu seperti binatang buas yang menerkam mangsanya. Di bawah energi spiritual yang kuat, angin kencang menembus atmosfer. Sebaliknya, tombak itu menyala dalam cahaya biru yang terbawa angin, dan ujung tombak itu berkedip-kedip dengan tanda kuno, memberikan warna misteri padanya. Ding! Ujung tombak panjang dan tombak bertabrakan dengan presisi tinggi, menciptakan percikan api dan riak energi spiritual yang terlihat yang menyapu. Dalam sekejap, mereka menyebabkan ledakan di sekitarnya. Tombak yang cukup bagus yang kamu miliki di sana. Melihat tombak iblis naga pemakan yang ada di tangan Mu Chen, Liu Qingyun tersenyum ringan saat sudut bibirnya terangkat. Tapi, sayang sekali, Anda seharusnya tidak bentrok dengan saya. Petik 2, Halberd angin surgawi, angin melolong. Raungan yang dalam bergemuruh dari Liu Qingyun saat rune di ujung Divine Wind Halberd-nya berkedip, menciptakan badai besar saat tersapu. Kekuatan besar di baliknya memaksa Mu Chen mundur selusin langkah. Dorongan angin. Saat Mu Chen mundur, Liu Qingyun tampak seperti menyatu dengan angin saat dia menerkam dengan kecepatan tinggi. Ilusi tombak yang memenuhi langit terintegrasi ke dalam angin dan tanpa suara ditujukan untuk semua titik vital pada Mu Chen. Serangan Liu Qingyun tajam dan ganas, tanpa sedikit pun kecerobohan. Tatapan Mu Chen menjadi berat saat dia dengan cepat menggetarkan lengannya, menyebabkan tombak iblis naga pemakan bersiul dengan tajam saat itu berubah menjadi ilusi tombak yang tak terhitung jumlahnya dan melesat ke depan, menyebar ke seluruh ruang di depannya. Ding ding dang, ilusi tombak dan tombak yang tak terhitung jumlahnya bentrok dengan marah dan setiap kali mereka bentrok, suara yang menusuk telinga terdengar bersamaan dengan itu saat bunga api bermekaran. Meskipun pemandangannya indah, bahaya yang ada di dalamnya sangat fatal. Siapapun tahu bahwa baik Mu Chen maupun Liu Qingyun tidak menahan serangan mereka. Bahkan jika seorang ahli bencana roh terjebak dalam serangan mereka, ahli itu mungkin akan langsung tertusuk oleh mereka. Dalam sekejap, ilusi tombak dan tombak telah mengalami ribuan bentrokan, kecepatannya membuat semua orang tercengang. Namun, orang-orang dengan mata yang sangat tajam memiliki alis berkerut saat mereka menyadari bahwa dengan setiap bentrokan, serangan Mu Chen semakin ditekan. Berbicara secara akurat, mungkin aura spiritual yang memancarkan aura baleful di tangan Mu Chen ditekan oleh tombak Liu Qingyun. Sial, cahaya biru yang bersinar meledak dari ilusi tombak yang tiba-tiba memenuhi langit dan badai berukuran 30 meter melesat ke depan. Itu seperti badai saat melaju ke arah Mu Chen. Tatapan Mu Chen berkedip saat tombak iblis naga pemakan di tangannya meledak dalam kilau seperti darah merah. Gelombang aura baleful itu diperkuat hingga batasnya saat sungai darah mengalir keluar. Ledakan, kedua serangan itu bentrok dengan ganas, tetapi pada saat kontak, sungai darah runtuh karena terkoyak oleh badai. Seiring dengan itu, Mu Chen juga didorong mundur lebih dari 100 meter. Berdesir, itu adalah adegan keributan di luar panggung. Tidak ada yang membayangkan bahwa numero uno dari peringkat, Mu Chen,
akan ditekan oleh Liu Qingyun di babak pertama konfrontasi mereka. Bagaimana Liu Qingyun begitu kuat? Siswa yang tak terhitung jumlahnya dari Akademi Spiritual Surga Utara saling bertukar pandang, bahkan wajah Ye Qingling, Su Ling'er, dan Yu Xi dipenuhi dengan keheranan. Senjata Mu Chen terlalu lemah. Ling Xi berbicara dengan suara acuh tak acuh. Dengan matanya yang tajam, dia secara alami dapat mengatakan bahwa tombak di tangan Liu Qingyun yang dapat memberi isyarat kepada angin adalah artefak semu ilahi, sedangkan tombak iblis naga pemakan Mu Chen hanyalah artefak spiritual peringkat tak tertandingi. Dalam konfrontasi tingkat seperti itu, fasilitas dari artefak semu ilahi tidak cukup signifikan untuk diabaikan. Apa yang bisa dilakukan? Suner berbicara dengan nada khawatir. Untuk apa kamu cemas? Pertunjukannya baru saja dimulai. Ling Xi tersenyum ringan sambil menepuk kepala mungil Suner. Tatapannya, bagaimanapun, diarahkan pada siluet ramping di atas panggung. Berdiri di panggung pertempuran emas, Mu Chen melirik tombak iblis naga pemakan. Itu telah tumpul dan aura baleful di atasnya juga melemah. Jelas, itu rusak dari konfrontasi mereka sebelumnya. Liu Qingyun dengan ringan menyesuaikan kembali tombaknya saat dia tersenyum pada Mu Chen. Sepertinya aku punya keuntungan kali ini. Menyelesaikan pidatonya, dia terbang ke udara saat energi spiritual yang tak terbatas menyapu keluar dari tubuhnya saat dia menuangkan energi spiritual yang menghancurkan bumi ke dalam Divine Wind Halberd miliknya. Bas, ratusan badai terlihat terbentuk di belakang Liu Qingyun, itu seperti naga angin yang mengeluarkan omannya, menunjukkan keinginannya untuk merobek langit dan bumi. Halberd angin surgawi, naga angin pemakan langit. Tatapan Liu Qingyun dingin saat tombak terbang keluar dari tangannya, diliputi cahaya biru saat menyerap badai dan membentuknya menjadi naga angin kolosal sekitar 300 meter. Naga angin terlihat sangat realistis, dengan sisik detail yang menutupi tubuh kolosalnya dan badai yang berputar dari aumannya. Penampilannya yang buas membuat warna banyak orang lain berubah. Yang paling mengejutkan adalah fakta bahwa ada aura naga yang dipancarkan dari naga angin. Jelas, alasan dibaliknya adalah Divine Wind Halberd, karena Blood Essence dari Dragon Clan pasti telah ditambahkan selama penempaannya. Pergi, Liu Qingyun berdiri di udara saat dia mengarahkan jarinya ke bawah dengan tatapan dingin. R. Naga angin biru meraung saat tubuhnya melintas, kecepatannya tak terduga karena bayangan besar telah turun ke atas Mu Chen. Badai dahsyat yang seolah-olah bisa menghancurkan langit dan bumi menyebabkan distorsi di ruang di sekitar panggung. Hati semua orang gemetar melihat serangan Liu Qingyun yang benar-benar mengejutkan. Apakah ini final? Ini benar-benar turnamen yang hanya bisa diikuti oleh orang-orang luar biasa. Akankah Mu Chen bisa bertahan? Setiap tatapan menatap sosok kecil yang diselimuti oleh bayangan besar naga angin. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen mengangkat kepalanya saat dia melihat naga angin yang masuk. Dia menghirup dalam-dalam seteguk udara saat tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin. Artefak semu ilahi. Dia bergumam saat dia membentuk segel dengan tangannya di saat berikutnya. Sebuah cahaya merah menyapu keluar dari kedalaman pupil hitamnya. Bas, sebuah suara seperti raungan setan menjijikkan dari primordial bergema antara langit dan bumi. Semua orang bisa melihat sinar hitam cahaya melonjak ke langit dari kepala Mu Chen. Di pilar cahaya hitam, pilar iblis besar menjulang. Mu Chen maju selangkah saat dia memeluk udara. Tampak seolah-olah dia sedang memeluk langit dan bumi. Petir berkedip di lengannya dan nadinya bergoyang seperti cacing tanah. Karena tombak iblis tidak berfungsi, mari kita coba dan lihat apakah pilar iblisku dapat menekanmu. Pilar iblis, yang memancarkan aura baleful dalam jumlah yang sangat besar, tersapu pada saat ini. Aura baleful dari tombak iblis naga pemakan memucat dibandingkan dengan pilar ini. Pada saat ini, semua orang melebarkan mata mereka sedikit demi sedikit. Pilar iblis berwarna hitam jatuh saat menghantam naga angin yang bersiul ke arahnya. Bab 605 Gambar Angin Surgawi. Pilar iblis hitam mengacungkan ke bawah, mengeluarkan suara yang terdengar seperti auman naga iblis. Seiring dengan kekuatan mengerikan yang bahkan langit dan bumi tidak bisa tahan, itu menghantam tubuh naga angin yang masuk. Dong, pada saat tabrakan itu, suara yang menusuk telinga terdengar di cakrawala. Setelah itu, ia membawa angin kencang saat menimbulkan malapetaka. Retakan halus mulai muncul di Golden Battle Stage yang sepertinya ditempa dari emas. Jelas, Battle Stage ditempa dengan material khusus yang membuatnya sangat kuat.
Bahkan jika seorang ahli bencana roh menyerang panggung dengan kekuatan penuh mereka, masih akan sulit untuk merusaknya. Tapi sekarang, konfrontasi antara Mu Chen dan Liu Qingyun menciptakan retakan di panggung yang sama. Dengan demikian, orang dapat menyimpulkan seberapa kuat dampaknya. ROAAAAAAAAAR. Angin kencang yang mengerikan mendatangkan malapetaka saat naga angin biru mengeluarkan raungan sedih. Mata birunya yang bersinar sedang ditekan oleh cahaya hitam pada saat ini. Perubahan samar juga terjadi di wajah Liu Qingyun. Bang! Mu Chen mempertahankan ekspresi tenang dengan gerakannya merangkul udara seolah-olah dia sedang memeluk pilar iblis Meru besar yang kolosal saat mengayunkannya sekali lagi. Saat pilar iblis diacungkan, itu menyebabkan ledakan di angkasa. Ledakan, naga angin biru akhirnya tidak bisa menahan kekuatan mengerikan dari pilar iblis saat dikirim terbang, cahaya biru berkedip saat naga itu meledak. Sebuah cahaya biru melesat ke belakang saat jatuh ke tangan Liu Qingyun, kembali ke bentuk tombak. Liu Qingyun dengan kuat menggenggam Divine Wind Halberd, tetapi kekuatan di baliknya telah membuatnya mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menekan dampaknya dengan energi spiritualnya. Menurunkan kepalanya, dia melihat Divine Wind Halberd diselimuti jejak Baleful Aura. Aura Baleful sangat ganas seolah-olah mengikis tombak di tangannya. Huff! Liu Qingyun mendengus dingin saat dia menuangkan energi spiritual di tubuhnya ke dalam gelombang. Tubuh tombak itu bergetar saat menghilangkan aura Baleful yang terkikis. Liu Qingyun mengangkat kepalanya dan melihat Mu Chen berdiri diam di tempat aslinya dengan pilar iblis kolosal melayang di atas kepalanya saat aura Baleful terpancar tanpa henti dari pilar iblis, hampir seperti pilar dewa iblis. Sungguh artefak tidak menyenangkan yang bagus. Dekan dari berbagai akademi spiritual di udara terkejut di dalam hati mereka. Mereka secara alami bisa merasakan aura Baleful yang menakjubkan yang datang dari pilar iblis Meru besar. Jelas, itu memiliki sejarah di baliknya. Perasaan kuno yang tak terbatas yang diberikannya jelas bukan sesuatu yang bisa disaingi oleh artefak surgawi biasa. Namun, pilar iblis Meru besar tampaknya dalam keadaan tersegel saat ini. Jika tidak, artefak kuasa Divine dari Liu Qingyun, Divine Wind Halberd pasti akan terkorosi parah olehnya. Di luar battle stage, siswa yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan keheranan. Tidak heran Mu Chen bisa naik di atas yang lain di antara akademi spiritual yang tak terhitung jumlahnya dan berdiri di 8 terbaik, dia benar-benar menakutkan. Konfrontasi seperti itu sudah bisa dianggap sebagai puncak di antara mereka yang seusia mereka. Tidak heran bahkan Jisuan memiliki ketakutan terhadapmu. Di panggung pertempuran, Liu Qingyun menatap Mu Chen dengan tatapan dingin yang menusuk. Dia mengencangkan cengkeramannya pada Divine Wind Halberd saat ekspresinya berubah serius. Dia tahu bahwa jika dia ingin mengalahkan Mu Chen, dia tidak bisa lagi menahan kekuatannya. Liu Qingyun menghirup udara dingin yang dalam saat matanya berangsur-angsur berubah menjadi hijau giok saat energi spiritual berwarna biru tersapu dalam gelombang, menelan langit dan bumi dalam sekejap. Energi spiritual Azure menutupi langit, bersama dengan riak samar yang tampak seperti uap yang diam-diam berada di udara. Tapi, terlepas dari betapa sepinya itu, para siswa dengan mata tajam itu mengubah wajah mereka. Mereka merasakan fluktuasi dingin yang menyebar di langit. Semua orang merasakan tekanan energi spiritual saat mereka dengan ringan memukul bibir mereka. Kekuatan energi spiritualnya telah melalui bencana roh kelas 3. Liu Qingyun memang kuat. Mu Chen, kamu benar-benar tidak buruk. Sosok Liu Qingyun perlahan naik ke langit saat ia diselimuti energi spiritual biru yang tak terbatas. Pupil hijau gioknya tampak seolah-olah ada tornado yang terbentuk di dalamnya saat dia menatap Mu Chen. Jadi, untuk menunjukkan bahwa saya menganggap Anda serius, saya akan menggunakan kekuatan klan roh angin kami untuk mengalahkan Anda. Murid hitam Mu Chen sedang menatap Liu Qingyun juga. Dia secara alami merasakan riak menusuk berfluktuasi di belakang yang terakhir sebagai energi spiritualnya terasa setajam pisau, menyebar ke setiap sudut ruang ini. Energi spiritual yang diperoleh Liu Qingyun dari kultivasinya berbeda, sampai batas tertentu, jika dibandingkan dengan energi spiritual biasa. Kekuatan di balik energi spiritualnya lebih kuat, yang menunjukkan bahwa seni spiritual yang dia kembangkan tidaklah sederhana. Ini pasti energi spiritual angin dari klan roh angin, rumor mengatakan bahwa hanya mereka yang termasuk dalam klan roh angin yang dapat mengolahnya. Kekuatan serangannya sangat kuat dan itu bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh energi spiritual biasa. Beberapa dekan sedikit menganggukkan kepala mereka ke udara. Secara umum,
Hanya setelah melangkah ke alam berdaulat, seseorang akan mengalami perubahan energi spiritual. Sebelum itu, sebagian besar energi spiritual serupa, kecuali mereka telah mengembangkan teknik kultivasi khusus, tetapi itu adalah rahasia milik klan perkasa yang tidak akan diketahui orang biasa. Jadi, jika orang biasa menghadapi mereka yang termasuk dalam klan itu, mereka pasti akan dirugikan dalam hal konfrontasi energi spiritual. Untuk energi spiritual biasa, untuk mendapatkan keuntungan, mereka harus mengeluarkan energi spiritual yang beberapa kali lebih banyak untuk mencapai penekanan energi spiritual yang tidak biasa. Energi spiritual khusus dari klan Roh Angin. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil menyipitkan matanya. Tangannya mulai membentuk segel aneh, segel seni pagoda agung. Seni pagoda besar adalah teknik budidaya misterius yang ditinggalkan oleh ibunya. Itu sangat mendalam sampai-sampai Mu Chen masih belum bisa sepenuhnya memahaminya. Namun, energi spiritual yang dihasilkan dari seni pagoda agung sangat luar biasa. Karena Liu Qingyun bermaksud untuk bersaing dengan energi spiritual, maka Mu Chen tidak keberatan mencobanya dan membandingkan energi spiritual angin klan Roh Angin dan seni pagoda agung miliknya, yang lebih unggul. Ledakan, campuran hitam dan putih energi spiritual menyapu keluar dari tubuh Mu Chen saat ia menyelesaikan segel tangannya. Energi spiritual hitam dan putih bersiul melalui langit dan bumi saat mereka bercampur, mirip dengan perpaduan yin dan yang. Dibandingkan dengan energi spiritual angin Liu Qingyun yang menusuk, energi spiritual Great Pagoda tidak menunjukkan terlalu banyak karakteristik ofensif. Namun, saat bersiul, gelombang kedalaman mulai menyebar. Dia akan menggunakan seni pagoda hebat. Ketika Lingxi melihat pemandangan itu, matanya berbinar. Sejak dia menyerahkan gulungan yin seni pagoda agung kepada Mu Chen, dia belum pernah melihatnya mengeksekusi seni pagoda agung yang telah selesai. Meskipun dia tahu bahwa klan Roh Angin adalah klan yang cukup besar, bahkan di antara mereka yang ada di dunia 1000 besar, dibandingkan dengan klan primordial di belakang Bibi Jing, itu tidak berarti jika dibandingkan. Di udara, ketika Liu Qingyun melihat energi spiritual hitam dan putih yang agung di belakang Mu Chen, dia sedikit menyipitkan matanya. Meskipun energi spiritual yang terakhir tampaknya tidak terlalu istimewa, dia samar-samar merasakan fluktuasi abnormal yang datang darinya. Energi spiritual yang dibudidayakan oleh Mu Chen tidak tampak seperti yang biasa. Ketika pikiran itu melintas di benak Liu Qingyun, dia dengan cepat menekan pikiran itu. Dia tidak bisa membiarkan pikirannya berkeliaran saat ini karena dia menolak kepercayaan bahwa Mu Chen dapat menahan energi spiritual angin dari klan Roh Angin mereka. Tidak peduli apa cara lain yang kamu miliki, aku pasti akan muncul sebagai pemenang dalam pertempuran ini. Liu Qingyun berbicara dengan suara yang dalam. Dalam pertempuran antara kedua tim mereka, pertandingannya di sini adalah yang penting karena tim Mu Chen masih memiliki Luo Li dan dia pasti akan memenangkan pertandingannya. Mungkin yang lain mungkin tidak dapat mencapai hasil seperti dia, tidak ada peluang tinggi dalam kemenangan mereka. Yang disebut Shen Changsheng dan Li Xuantong juga sangat kuat. Jadi, kecuali dia mampu mengalahkan Mu Chen, pada dasarnya tidak mungkin tim mereka masuk ke 4 terbaik. Dia pasti harus memenangkan pertempuran ini. Tatapan Liu Qingyun menjadi berat saat dia meludahkan seteguk kabut putih dari mulutnya, dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Dia tidak mampu menahan diri, bahkan sedikit pun. Mu Chen, jika kamu benar-benar mampu, maka cobalah untuk menerima seranganku ini. Liu Qingyun dengan cepat membentuk segelnya dan pada saat ini, energi spiritual biru yang deras menyapu, berubah menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya saat itu berubah menjadi rune yang sangat rumit dengan ukuran beberapa ribu meter di langit. Dari kelihatannya, rune itu tampaknya adalah arai spiritual, tetapi pada saat yang sama, tidak ada riak dari arai spiritual. Huf puff, seteguk darah esens dimuntahkan dari mulut Liu Qingyun saat masuk ke susunan cahaya kolosal. Seni angin surgawi, meminta gambar leluhur angin. Ekspresi Liu Qingyun muram saat dia bersujud ke arah larik cahaya. Bas, saat Liu Qingyun bersujud, angin kencang mulai menyapu antara langit dan bumi saat semua orang terkejut melihat tornado raksasa terbentuk. Mereka mendatangkan malapetaka antara langit dan bumi, memancarkan kekuatan penghancur yang menakutkan pada saat yang bersamaan. Tatapan Mu Chen tertuju pada susunan cahaya kolosal saat cahaya biru tiba-tiba melonjak ke langit. Dalam cahaya biru, gambar cahaya biru besar perlahan terbentuk. Begitu gambar cahaya biru itu muncul, tekanan yang tak terlukiskan mulai menyebar ke seluruh langit dan bumi.
Beberapa dekan di udara memiliki wajah mereka yang berubah tak terkendali saat mereka dengan gugup menatap sosok cahaya biru saat tatapan mereka berfluktuasi, bersama dengan gumaman dari mulut mereka. Untuk benar-benar dapat memanggil leluhur klan roh angin, gambar spiritual leluhur angin, keluar, anak dari Akademi Spiritual Surga Utara itu dalam masalah. Bab 606 Pertempuran Kapten. Ruang yang luas itu memancar dengan cahaya keemasan saat riak energi spiritual yang menakutkan menyapu gelombang dari tahap pertempuran emas yang kolosal. Siluet berkedip di panggung emas saat dampak menakutkan meledak dari setiap konfrontasi. 8 tim sedang menjalani pertempuran sengit. Hanya dengan memberikan segalanya, mereka akan naik di atas 8 terbaik. Di antara 8 tim, pertempuran yang paling menarik adalah pertempuran antara kapten karena semua orang tahu bahwa dalam pertempuran 7 poin, kemenangan pertandingan akan sedikit banyak ditentukan dengan hasil pertempuran kapten. Hasil kapten mereka adalah titik balik penting bagi setiap tim. Jadi, salah satu yang paling menarik perhatian adalah pertempuran antara kapten, bahkan dekan dari berbagai akademi spiritual menganggukkan kepala mereka saat mereka menyaksikan pertempuran. Dampak energi spiritual kekerasan terus-menerus meledak dari pertempuran antara kapten. Selain pertempuran antara Mu Chen dan Liu Qingyun, Jisuan dan Wen Buseng, serta pertempuran antara Wu Ling dan Sue Tianhe, paling menarik perhatian. Adapun pertempuran antara Wen Qingxuan dan Fang Yun, itu agak mudah, secara umum. Fang Yun bisa dianggap yang terlemah di antara 8 kapten. Bagaimanapun, dia mengandalkan artefak surgawi tingkat rendah untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya. Tapi sayang, lawan yang dia temui tidak lebih lemah dari Luoli. Jadi, meskipun Fang Yun menggunakan kuali naga harimaunya, dia masih ditekan sepenuhnya oleh Wen Qingxuan. Sosok itu, yang memegang tombak panjang emas, seperti seorang dewi, serangannya seperti gelombang deras saat mereka berlapis-lapis. Pada saat yang sama, kuali naga harimau terus-menerus bergeser mundur dari benturan. Menurut situasi ini, hanya masalah waktu sebelum Fang Yun dikalahkan oleh Wen Qingxuan. Meskipun jelas siapa yang lebih unggul dalam pertempuran Wen Qingxuan, 2 tahap pertempuran lainnya masih menemui jalan buntu, terutama pertempuran antara Wu Ling dan Sue Tianhe. Keduanya telah sepenuhnya meledak kekuatan mereka tanpa menahan diri sedikitpun. Fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan dari mereka jelas telah mengalami bencana spiritual kelas 3, hanya memiliki langkah terakhir yang tersisa untuk melangkah ke alam berdaulat. Energi spiritual merah darah bersiul di setiap gerakan Sue Tianhe, itu seperti sungai darah yang menembus langit, bergemuruh di langit saat melakukan serangan ke arah Wu Ling. Wu Ling memegang tongkat hitam saat cahaya hitam dipancarkan dari permukaan tubuhnya. Penampilannya yang tampan sekarang tampak seperti ditempa dari logam. Jelas, dia juga telah mengembangkan fisiknya ke tingkat yang cukup besar. Jadi, ketika menghadapi sungai darah yang bergemuruh, dia hanya membuat sapuan dengan tongkatnya, yang menyebabkan ruang terdistorsi dan gelombang dengan kekuatan mengerikan yang menghancurkan sungai darah, menyebabkan cahaya darah turun. Pertempuran mereka adalah yang paling tidak menentu saat mereka melepaskan serangan demi serangan terhadap satu sama lain tanpa berpikir sedikit pun untuk bertahan. Sorak-sorai meraung dari pertempuran mendebarkan mereka. Tapi, secara umum, pertempuran mereka terkunci di jalan buntu. Pertempuran paling menarik berikutnya adalah pertarungan antara Jisuan dan Wen Buseng. Itu adalah pertempuran dengan ketenaran yang tidak setara, karena nama Jisuan berdering di berbagai akademi spiritual, sedangkan tidak ada yang tahu nama Wen Buseng atau bahkan nama akademi yang sombong di belakangnya, akademi spiritual tak terkalahkan. Faktanya, itu adalah akademi spiritual tanpa nama yang belum pernah didengar banyak orang sebelumnya. Dengan demikian, mereka memperkirakan bahwa Wen Buseng akan dengan cepat kalah dari Jisuan. Namun, kebenaran membuat mereka sedikit tercengang karena Wen Buseng mampu melawan serangan Jisuan. Selanjutnya, dia mengandalkan telapak tangannya untuk menghadapi tombak yang menusuk di tangan Jisuan. Adegan ini membuat banyak orang terkejut karena mereka sekarang mengerti alasan mengapa tim akademi tak terkalahkan mampu naik menjadi 8 terbaik. Pemuda yang tampak biasa ini ternyata tidak. Sepertinya tidak masalah seberapa kecil akademi spiritual itu, hanya masalah waktu sebelum seorang jenius muncul. Namun, meskipun Wen Buseng tidak terlihat tertinggal dari serangan Jisuan, para dekan dari berbagai akademi spiritual itu dapat mengetahui bahwa serangan Wen Buseng secara bertahap ditekan oleh Jisuan. Tombak cahaya menembus ruang saat matahari tampak muncul di ujung tombak.
Energi spiritual begitu ganas, sepertinya bisa menghancurkan ruang. Sinar cahaya tombak itu melesat ke arah Wen Buseng. Menghadapi serangan yang semakin tajam dari Jisuan, ekspresi wajah Wen Buseng berubah sedikit lebih berat. Telapak tangan kanannya memancarkan cahaya putih yang bersinar, tampak terbuat dari batu giok saat dia mendorong telapak tangannya ke depan. Ding! Tombak dan telapak tangan bentrok, menciptakan suara benturan logam yang menyebar. Gelombang kejut besar yang terlihat meledak, menghancurkan tanah di bawah keduanya. Sosok Jisuan tersentak, sedangkan Wen Buseng dikirim mundur beberapa langkah, setiap langkahnya meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Berdesir, tombak panjang di tangan Jisuan bergetar saat dia menatap Wen Buseng dan berbicara dengan suara samar, "Jika hanya itu yang kamu dapatkan, maka ini adalah akhirnya." Saat dia berbicara, matanya berubah semakin tajam saat tombak panjang di tangannya menusuk ke tanah. Kedua tangannya disatukan saat cahaya suci yang cemerlang dipancarkan dari tubuhnya. Itu seperti matahari saat muncul di belakangnya. Energi spiritual yang menakjubkan meledak seperti gunung berapi dari tubuhnya. Kekuatan energi spiritualnya hampir mencapai puncak bencana roh kelas 3. Dibandingkan dengan saat dia bertarung dengan Mu Chen, dia tampaknya telah tumbuh lebih kuat. Wen Buseng merasakan aura berbahaya yang datang dari Jisuan dan tahu bahwa Jisuan tidak lagi bermaksud membuang waktu lagi. Dia menarik napas dalam-dalam saat dia perlahan mengulurkan tangan kanannya ke depan. Tangan kanannya sangat ramping dan indah, dan karena berkilau, itu terlihat seperti terbuat dari batu giok. Pada saat ini, tanda emas gelap mulai menyebar dari telapak tangannya. Tanda emas mengalir ke telapak tangannya, hampir seperti darah. Dalam waktu singkat itu, tangan kanannya telah berubah menjadi warna emas gelap saat tekanan aneh menyebar. Tekanan aneh itu membuat mata Jisuan menyusut, dia menatap telapak tangan kanan Wen Buseng saat noda keraguan melintas di matanya. Riak-riak ini, para dekan di langit memandang dengan heran, wajah mereka segera diganti dengan keterkejutan saat mata mereka berkedip. Anak laki-laki dari Akademi Spiritual tak terkalahkan itu, dia benar-benar mentransplantasikan tulang tangan seorang ahli sovereign. Tidak heran tangan kanannya begitu kuat. Arai cahaya biru kolosal melayang di langit sebagai cahaya biru yang sangat besar. Gambar spiritual muncul di arai cahaya. Itu seperti makhluk surgawi yang telah melakukan perjalanan di sini melalui ruang, melihat ke bawah di tanah dari atas. Tekanan yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh langit dan bumi. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan keheranan saat mereka melihat sosok cahaya biru. Penampilan siluet cahaya itu tidak jelas, tetapi tekanan kuat yang dipancarkan darinya memberi orang lain pemahaman tentang betapa kuatnya itu. Apa itu? Setelah mendengar kata-kata Liu Qingyun, itu pasti leluhur angin dari klan roh anginnya. Leluhur angin, makhluk maha kuasa yang mendirikan klan roh angin. Apa dia belum mati? Itu secara alami tidak bisa menjadi tubuh asli dari leluhur angin. Itu harusnya seni rahasia yang Liu Qingyun eksekusi dari klan roh angin dan dipasangkan dengan garis keturunannya, sehingga dia bisa memanggil gambar spiritualnya. Tapi meski begitu, kekuatan yang datang darinya sangat menakutkan. Sepertinya Liu Qingyun tidak akan membuang waktu lagi, dia bahkan telah mengungkapkan kartu truf seperti itu. Petik 2, bisikan halus beredar di antara siswa yang tak terhitung jumlahnya. Banyak yang memiliki keterkejutan yang terkandung dalam suara mereka karena mereka jelas terkejut dengan langkah dari Liu Qingyun ini. Bahkan seorang ahli yang telah melalui bencana roh kelas 3 tidak dapat menahan gambar spiritual cahaya biru yang besar itu. Untuk dapat berjalan sejauh ini dan tidak takut sedikit pun pada Mu Chen, yang merupakan numero uno dari babak eliminasi, dia benar-benar memiliki kartu asnya. Banyak siswa di wilayah Akademi Spiritual Surga Utara memiliki kekhawatiran di mata mereka. Liu Qingyun ini memang tangguh. Ye Qingling menghela nafas, tidak satu pun dari 8 terbaik itu yang mudah dihadapi. Babak eliminasi mungkin hanya pemanasan bagi mereka dan sekarang adalah waktu bagi mereka untuk benar-benar melepaskan kartu truf mereka dan bertarung. Bisakah kakak Mu Chen menahannya? Yusi berbicara dengan suara cemas sambil mengepalkan tinjunya. Ye Qingling tersenyum pahit karena tidak mungkin baginya untuk memberikan pendapat tentang pertempuran tingkat ini. Saat ini, mereka hanya bisa melihat apakah Mu Chen memiliki kartu truf yang sama juga. Meskipun gambar spiritual leluhur angin yang dipanggil Liu Qingyun tidak lemah, Mu Chen bukanlah seseorang yang mudah dikacaukan. Lingxi dengan ringan tersenyum saat dia menenangkan kekhawatiran mereka. Klan roh angin mungkin kuat, tapi Lingxi tidak berpikir bahwa mereka bisa lebih kuat dari klan misterius di belakang Bibi Jing.
klan yang bahkan Bibi Jing takuti pasti bukan eksistensi yang bisa disaingi oleh klan roh angin. Melihat senyum di wajah Ling Xi, Ye Qingling dan yang lainnya sedikit merasa lega, tapi mata mereka masih tertuju pada Golden Battle Stage. Murid hitam Mu Chen juga terpaku pada gambar spiritual cahaya biru besar di atas panggung. Mu Chen, jika kamu bisa menahan serangan ini, aku akan mengakui kekalahanku. Liu Qingyun dengan dingin menatap Mu Chen saat segel tangannya berubah. Gambar spiritual cahaya biru melangkah maju saat mengirim telapak tangan ke bawah, menekan ke arah Mu Chen. Di bawah telapak tangan itu, energi spiritual yang berada di antara langit dan bumi sedang dihamburkan, bahkan sebelum telapak tangan itu mendarat, sebuah bayangan besar telah menyelimuti tahap pertempuran. Pakaian Mu Chen menempel di dekat tubuhnya dari tekanan saat dia melihat gambar spiritual cahaya biru yang menakutkan. Dia menarik napas dalam-dalam saat ekspresinya menjadi serius, dan mulai membentuk segel dengan kedua tangannya. Gemuruh. Saat dia membentuk segel, energi spiritual hitam dan putih di belakangnya tiba-tiba bersiul saat mulai menyatu dengan kecepatan tinggi. Saat energi spiritual hitam dan putih mulai menyatu, semua orang bisa melihat pagoda hitam setinggi 300 meter perlahan-lahan terbentuk. Pagoda hitam kolosal berdiri menjulang di langit saat permukaan pagoda primordial tampak seolah-olah ada gambar spiritual naga emas melingkar di sekitarnya. Samar-samar, auman naga yang luas dan kuno terdengar. Ketika pagoda hitam kolosal muncul, sudut bibir Din Taichang berkedut tak terkendali, karena dia masih ingat dengan jelas bagaimana ibu Mu Chen menggunakan pagoda hitam untuk memperbaiki penguasa naga kuning. Dan, sekarang, Mu Chen juga bisa melakukan cara yang menakutkan. Namun, dapatkah pagoda hitam miliknya itu bertahan dari gambar spiritual leluhur angin yang dipanggil oleh Liu Qingyun? Bab 607 Pagoda Hitam memperbaiki citra spiritual. Pagoda hitam yang terbentuk di belakang Mu Chen menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya dengan mata banyak orang dipenuhi dengan keterkejutan. Dilihat dari kekuatan itu sendiri, pagoda hitam tampaknya tidak kalah dengan gambar spiritual yang dipanggil oleh Liu Qingyun. Jadi, mereka bertanya-tanya apakah kartu truf Mu Chen bisa mengalahkan Liu Qingyun. Hanya dekan tertentu yang lebih kuat dibandingkan dengan yang lain yang samar-samar bisa merasakan fluktuasi aneh yang datang dari pagoda hitam saat keheranan melintas di mata mereka saat mereka dalam hati menganggukkan kepala. Sepertinya konfrontasi kali ini akan menarik. Kedua pemuda itu tidak sesederhana itu. Ketika Liu Qingyun melihat pagoda hitam di belakang Mu Chen, dia sedikit menyipitkan matanya saat dia mendengus dingin. Dia percaya bahwa bahkan Jisuan akan kesulitan berurusan dengan gambar spiritual yang dia panggil ini. Dia menolak untuk percaya bahwa Mu Chen bisa menahannya. Biarkan aku melihat seberapa mampu kamu. Liu Qingyun dengan dingin mencibir saat dia mengganti segelnya sekali lagi. Telapak tangan yang mendekati Mu Chen semakin bersinar saat riak energi spiritual yang menakutkan menciptakan retakan besar di Golden Battle Stage yang kokoh. Ketika Mu Chen mengangkat kepalanya dan menembus ruang ke energi yang menekan, meskipun itu sangat kejam, itu masih tidak dapat membahayakan dirinya dengan fisiknya saat ini. Yang perlu dia perhatikan adalah sosok cahaya biru yang masuk. Kabut putih perlahan keluar dari mulut Mu Chen saat pupil hitamnya berubah menjadi sangat dingin, seperti bilah, dan segel yang dia bentuk dengan tangannya juga berubah. Bas, pagoda hitam di belakangnya mulai bergetar saat mengeluarkan suara mendengung, pola naga emas di permukaan pagoda juga bersinar lebih cemerlang. Raungan naga bergema saat naga emas terpisah dari pagoda. Sinar matahari menyinari tubuhnya, memantulkan kilau-kilau dari sisik emas. Naga emas menghadap ke langit dan mengeluarkan raungan yang menggetarkan langit dan berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang menerjang saat mencambuk ekornya. Tekanan naga yang realistis menyebar, dibandingkan dengan naga angin yang diciptakan oleh Liu Qingyun sebelumnya, itu bahkan lebih kuat. Seikat cahaya keemasan menyerbu ke depan saat berbenturan dengan telapak cahaya biru yang menekan ke bawah di bawah pemirsa yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan, begitu dua kolosi bentrok, cahaya keemasan dan biru berubah menjadi dua sinar cahaya cemerlang saat mereka menyapu. Di bawah warna cemerlang, itu adalah bentrokan yang sangat ganas antara energi spiritual. Pada titik dampak dari dua serangan, ruang terdistorsi secara drastis. Serangan Liu Qingyun sedang diblokir. Seseorang berseru karena telapak biru tidak dapat mendarat di bawah sapuan cahaya kemasan. Mu Chen benar-benar memiliki beberapa kemampuan, tidak heran dia adalah numero uno dari babak eliminasi. Di langit, melihat saat serangannya diblokir, Liu Qingyun mengerutkan alisnya saat segel tangannya berubah lagi.
Dalam sekejap, cahaya biru terang meledak dengan gemuruh yang dalam. Telapak tangan biru itu seperti meteorit saat didorong ke bawah. Ledakan, ledakan, dampak mengerikan mendatangkan malapetaka di langit. Apa yang membuat semua orang terkejut adalah bahwa tidak peduli seberapa ganas telapak tangan biru itu tidak dapat menembus cahaya kemasan. Ekspresi wajah Liu Qingyun akhirnya berubah sedikit jelek. Karena kamu sudah selesai menyerang, giliranku selanjutnya. Mu Chen samar-samar tertawa saat dia melangkah maju, kakinya menginjak tanah dengan keras saat pagoda hitam di belakangnya membubung ke langit. Wus, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, pagoda hitam turun dari cakrawala saat ukurannya meningkat dengan cepat. Hanya dalam beberapa saat, ukurannya sudah beberapa ratus kaki karena menyelimuti gambar cahaya biru. Huff, mata Liu Qingyun menjadi emas saat melihatnya saat sosok cahaya biru membuka mulutnya. Itu mengeluarkan gelombang suara yang besar, seperti tornado, saat menuju pagoda hitam. Tidak ada sedikit pun pagoda hitam yang menghindari gelombang suara, namun, bagian bawah pagoda hitam itu seperti lubang tanpa dasar karena menyedot gelombang suara, itu hanya menciptakan ledakan riak sebelum binasa. Masuk, Mu Chen dengan dingin menggonggong saat pagoda hitam membawa bayangan besar, menyelimuti gambar cahaya biru dan menyedotnya ke dalam pagoda di bawah tatapan tercengang yang tak terhitung jumlahnya. Menyedot semuanya, tidakkah kamu takut kelebihan beban? Frost menutupi wajah Liu Qingyun saat segelnya berubah. Riak energi spiritual kekerasan meledak dari gambar cahaya saat angin palem yang mengerikan dengan cepat menghantam dinding pagoda. Ledakan, ledakan, sebuah suara berat terus-menerus bergema saat getaran halus ditampilkan dari pagoda hitam. Makannya terlalu besar dan kemampuanmu terlalu lemah. Apakah Anda ingin membebaninya? Peluang gemuk. Mu Chen tersenyum, tapi tidak ada banyak ekspresi tersenyum di matanya. Dia duduk di udara dan mulai membentuk segel tangan. Seni pagoda hebat, api pagoda menyempurnakan langit dan bumi. Seiring dengan segel tangan Mu Chen yang terus berubah, dia perlahan menutup matanya dan kulit kayu yang khusyuk terdengar dari hatinya. Mengaum, ketika Mu Chen menggonggong di dalam hatinya, raungan naga yang menghancurkan bumi bergema dari pagoda. Semua orang menyaksikan 3 naga emas dari lapisan pertama hingga ketiga dari pagoda hitam yang tampaknya telah dibangkitkan. Naga terbang ke tubuh pagoda dan berubah. Mereka mulai berkobar dengan api emas. Api emas bersiul di pagoda. Api emas ini mirip dengan yang digunakan ibunya untuk memperbaiki penguasa naga kuning. Satu-satunya perbedaan adalah ukurannya. Lagi pula, ketika ibu Mu Chen telah mengeksekusinya saat itu, ada ratusan naga emas yang berubah menjadi api pagoda. Itu masih jauh dari mungkin bagi Mu Chen untuk mencapai apa yang dia lakukan. Namun, itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan Liu Qingyun. Saat api emas muncul, gambar spiritual biru di pagoda menjadi kaku untuk sesaat, seolah-olah telah merasakan bahaya yang fatal dan tubuh kolosal itu sedikit lebih padat. Di luar, Liu Qingyun memiliki ekspresi berat di wajahnya karena dia jelas merasakan ancaman itu juga. Pergi. Mu Chen tidak memperhatikan dan menunjuk dengan jarinya ketika api emas masuk, mereka langsung menelan gambar cahaya biru. Cahaya biru yang cemerlang itu seperti gelombang pasang saat menyapu sosok biru itu, membentuk pertahanan saat bertahan dari proses penyulingan api emas yang menakutkan. Teseses, ketika dua kekuatan yang berlawanan bersentuhan, gambar cahaya biru dilarutkan dengan kecepatan tinggi. Kekuatan destruktif dari api emas benar-benar menakutkan di luar dugaan. Melalui pagoda, semua orang bisa menyaksikan pemandangan saat mereka merasakan hawa dingin di hati mereka saat itu juga. Bagaimana api emas itu bisa begitu mengerikan? Bahkan gambar spiritual yang dipanggil oleh Liu Qingyun tidak dapat menahannya. Di udara, wajah Liu Qingyun pucat pasi. Namun, dia berhasil menenangkan hatinya yang gelisah di saat berikutnya saat dia melirik Mu Chen dengan tatapan dingin, dia menyedot seteguk udara sambil mengarahkan jarinya. Kemudian, beberapa darah merah gelap muncul di jarinya. Berdesir, berdesir, ujung jarinya menari-nari di udara saat darah membentuk rune kuno berwarna merah darah di hadapannya. Saat rune muncul, itu berasimilasi ke dalam ruang dan pada saat yang sama, tubuh gambar cahaya biru di dalam pagoda tersentak. Cahaya biru mulai menjadi lebih padat dan lebih padat, fitur wajahnya juga menjadi lebih jelas. Samar-samar, ada kekuatan menakjubkan yang menyebar. Liu Qingyun memang memiliki beberapa cara untuk dapat memanggil gambar spiritualnya ke tingkat seperti itu. Beberapa dekan memuji saat mereka menganggukkan kepala pada adegan itu. Jelas, semakin jelas penampilannya,
gambar spiritual yang dipanggil oleh Liu Qingyun akan semakin kuat. Setelah dikembangkan hingga batasnya, kekuatan gambar spiritual yang dipanggil olehnya dapat dibandingkan dengan gambar spiritual asli leluhur angin. Cahaya biru di sekitar gambar cahaya tumbuh lebih dalam dan, pada saat yang sama, lebih halus. Saat cahaya biru melonjak, ia mampu menahan api keemasan itu. Teseses. Dua kekuatan mengerikan saling mengikis. Meskipun api emas memiliki inisiatif, itu pasti tidak sekeras sebelumnya. Jika ini terus berlanjut, energi spiritual Mu Chen mungkin tidak dapat bertahan lebih lama lagi pula, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam hal energi spiritual, dibandingkan dengan Liu Qingyun, yang telah melalui bencana roh kelas 3. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya dengan gugup menatap ke arah mereka karena mereka tahu bahwa pertempuran antara Mu Chen dan Liu Qingyun telah mencapai. Saat salah satu dari mereka jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan, hasilnya akan ditentukan. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen perlahan membuka matanya saat dia menatap pagoda. Ekspresinya sangat tenang saat dia membentuk segel dengan kedua tangannya lagi. Bas, saat segel tangan Mu Chen berubah, semua orang menyaksikan bahwa sebenarnya ada rune emas yang muncul di lapisan keempat dinding pagoda. Rune emas itu menyebar dengan kecepatan tinggi dan dengan cepat berubah menjadi rune naga emas. Ketika rune naga emas keempat muncul, wajah Liu Qingyun berubah drastis. Mengaum, raungan naga bergema saat rune naga emas memisahkan diri dari dinding pagoda dan berubah menjadi api emas, bergabung dengan lautan api yang menelan gambar spiritual biru. Fo, saat naga emas keempat bergabung dengan barisan api emas menjadi lebih bersinar saat kekuatannya meningkat. Api pagoda, sempurnakan. Mu Chen perlahan mengulurkan tangannya ke arah pagoda hitam dan mengepalkan tinjunya saat suara dingin bergema dari hatinya. Fo, ketika suaranya berhenti, api emas yang mengamuk berguling-guling di pagoda dan menelan seluruh gambar spiritual biru. Bab 608, di panggung pertempuran milik Jisuan dan Wen Buseng. Jisuan berdiri di udara saat energi spiritual tak terbatas keluar dari tubuhnya. Di belakangnya, energi spiritual yang luas tampaknya telah terbentuk menjadi matahari suci yang besar. Matahari suci melayang di udara sambil memancarkan kekuatan yang menakutkan. Melihatnya, para siswa di luar panggung merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Tingkat serangan itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditahan oleh ahli bencana roh kelas 3. Untuk bisa masuk ke dalam 8 terbaik dan memiliki ketenaran paling menonjol, Jisuan memang memiliki kemampuannya sendiri. Sementara banyak orang menghela nafas, Jisuan memusatkan pandangannya pada Wen Buseng, dan ke arah itu, Wen Buseng mempertahankan ekspresi tenang saat warna emas gelap di tangannya semakin gelap. Dari penampilan luar, tampaknya terbuat dari emas, tetapi tekanan yang tak terlukiskan sedang dipancarkan. Tulang tangan seorang penguasa. Jisuan menatap Wen Buseng saat dia perlahan berkata, sungguh keberuntungan yang kamu miliki di sana. Baru sekarang Jisuan menyadari mengapa Wen Buseng mampu memimpin timnya dengan kekuatan yang layak untuk mengatasi semua kesulitan dan mencapai yang terbaik 8. Ternyata orang yang tampak biasa ini memiliki kartu truf yang begitu kuat. Tulang tangan seorang sovereign. Para siswa di sekitarnya merasakan jantung mereka tersentak setelah mendengar percakapan mereka saat mereka melihat tangan kanan emas Wen Buseng dengan sangat terkejut. Tulang tangan sovereign ada di tangan orang itu. Demikian pula, Wen Buseng juga melihat Jisuan dan tersenyum, itu hanya keberuntungan. Untungnya, saya bisa mendapatkan tulang tangan senior yang berhasil dia tinggalkan dengan menggunakan esensi darahnya di reruntuhan kuno. Saya berhasil karena saya cocok dengan tulang tangannya dan ada fakta bahwa saya tahu sedikit tentang teknik transplantasi. Keberuntungan apa yang dia miliki? Seseorang tanpa sadar bersuara. Rumor mengatakan bahwa ketika seorang ahli sovereign meninggal, tubuh mereka bisa bertahan selama 1 milenium, tanpa dihancurkan. Mereka yang beruntung mendapatkan tulang seorang penguasa tidak dapat mentransplantasikannya secara langsung ke dalam tubuh mereka, karena itu bukanlah sesuatu yang menjadi milik mereka. Jika mereka mentransplantasikannya dengan sembarangan, mereka malah dapat dimakan olehnya, kecuali orang itu benar-benar beruntung memiliki kompatibilitas tinggi dengan tulang sovereign. Bahkan dengan peluang sekecil itu, Wen Buseng benar-benar menemukannya. Keberuntungan orang itu benar-benar iri. Tapi, melihat dari kekuatan tulang tangan sovereign Anda, pemiliknya tidak akan melebihi rilem sovereign kelas 5. Jadi saya khawatir tidak akan semudah itu jika Anda ingin mengalahkan saya hanya dengan mengandalkannya.
Jisuan berbicara dengan nada samar. Jika saya tidak mengambil risiko, bagaimana saya tahu hasilnya? Wen Buseng menunjukkan senyum acuh tak acuh. Bahkan ketika menghadapi Jisuan yang kuat, dia masih tidak menunjukkan rasa takut. Kalau begitu, biarkan aku melihat berapa banyak kekuatan yang ditinggalkan oleh ahli Sovereign setelah kematiannya. Jisuan menatap Wen Buseng dalam-dalam saat tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin. Tubuhnya perlahan bangkit dan matahari suci yang terbentuk dari energi spiritualnya yang tak terbatas menjadi lebih jelas dan lebih besar ukurannya di belakangnya. Semua orang bisa merasakan gerakan kekerasan energi spiritual antara langit dan bumi. Cahaya yang bersinar dari matahari suci sebenarnya menyebabkan energi spiritual alami di langit dan bumi mendidih. Semua orang tahu bahwa Jisuan berniat untuk mengakhiri pertempuran ini dengan langkah terakhirnya. Wen Buseng menghirup udara dalam-dalam saat dia tiba-tiba mengepalkan tangan emasnya, pakaian di seluruh lengannya langsung tercabik-cabik. Dengan urat biru yang seperti cacing tanah menggeliat di lengannya, darah di tubuhnya mulai mengalir tanpa henti ke tangannya. Saat darah mengalir, warna gelap telapak tangannya semakin gelap, kekuatan yang dipancarkan darinya juga semakin kuat. Banyak orang menahan napas saat mereka berdua bersiap untuk bentrokan yang menentukan. Gemuruh, gemuruh, energi spiritual kekerasan berfluktuasi di langit dan bumi dalam riak. Keheningan sebelum ketenangan membuat suasana antara langit dan bumi sedikit membeku. Di langit, matahari suci di belakang Jisuan tumbuh dalam ukuran beberapa ratus meter. Di hadapan matahari suci, sosoknya, yang melayang di depannya, tampak sangat kecil. Matahari suci itu seperti matahari terik yang telah turun, itu sangat menakjubkan. Ketika matahari suci mencapai batas, cahaya bersinar keluar dari tatapan dingin Jisuan. Dia menatap Wen Buseng saat dia membentuk segel tangan dan suaranya yang dingin bergema di seluruh langit dan bumi. Seni matahari agung surgawi, pembersihan matahari suci. Berdengung, berdengung. Matahari kolosal memancarkan suara mendengung dan saat Jisuan membentuk segelnya, semua orang menyaksikan matahari tiba-tiba melesat ke cakrawala. Suara mendesing, matahari terbit menuju 9 langit dan setelah beberapa saat, ia menukik ke bawah, matahari turun dari langit, bersama dengan kekuatan penghancur yang tak terbayangkan. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang diliputi keterkejutan, itu turun menuju battle stage. Di bawah serangan yang mengerikan itu, panggung yang kokoh runtuh saat retakan mulai menyebar. Wajah Wen Buseng menjadi lebih serius ketika dia melihat kekuatan mengerikan yang jatuh dari langit. Dia mengangkat kepalanya saat matahari yang terpantul di pupilnya tumbuh semakin besar. Pada saat itu, dia perlahan mengangkat tangan kanannya, cairan emas gelap sepertinya mengalir di tangan emasnya, wajahnya menjadi pucat saat dia melambaikan tangannya ke udara. Tangan penguasa, sebuah suara samar bergema dari hati Wen Buseng. Bas, ruang itu bergetar hebat ketika Wen Buseng melambaikan tangannya ke bawah, sedemikian rupa sehingga riak-riak itu terlihat menyebar seperti gelombang. Cahaya keemasan meledak dan semua orang bisa dengan jelas melihat cetakan telapak tangan emas terbang dari telapak tangan Wen Buseng. Telapak tangan tumbuh dalam ukuran dan dalam waktu singkat, itu sudah tumbuh beberapa ratus meter. Telapak tangan emas besar menjulang, seolah-olah raksasa melambaikan telapak tangannya dan, di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, itu sangat berbenturan dengan matahari yang turun tanpa rasa takut. Ledakan, langit dan bumi menjadi sunyi sejak saat kontak. Namun, keheningan hanya berlangsung sesaat sebelum cahaya bersinar yang menusuk mata meledak. Adegan itu mirip dengan dua meteorit yang saling bertabrakan. Dampak energi spiritual yang mengerikan tersapu dengan keras saat semua orang mengangkat kepala, melihat bentrokan antara matahari dan telapak tangan emas dengan takjub. Keduanya terus-menerus mengikis satu sama lain, mencoba menghancurkan pihak lain. Namun, karena fakta bahwa kedua kemampuan itu sangat kuat, kedua serangan itu menemui jalan buntu. Di atas panggung, Wen Buseng menyaksikan bentrokan itu saat dia melambaikan tangannya di ruang kosong lagi dan pada saat yang sama, wajahnya menjadi lebih pucat. Bas, telapak emas tiba-tiba diperkuat dan semua orang melihat bahwa telapak tangan emas tiba-tiba mengepal, menghancurkan matahari. His, banyak orang menghirup udara dingin karena tidak ada yang mengira Wen Buseng begitu kuat, bahkan serangan sekuat itu yang dilepaskan oleh Jisuan dihancurkan olehnya. Tulang tangan seorang sovereign memang tangguh. Suara mendesing. Setelah telapak tangan emas menghancurkan matahari, mengambil keuntungan dari ledakan energi spiritual yang sangat keras, itu menuju ke arah Jisuan di langit.
Ruang terdistorsi oleh dampak energi spiritual, membuat orang lain tidak mampu melihat ekspresi Jisuan. Tetapi menghadapi serangan Wen Buseng, dia tampaknya tidak memiliki tanda-tanda untuk menghindar. Swiss, telapak tangan emas muncul di hadapan Jisuan hampir dalam sekejap saat melambai ke bawah. Tidak ada fluktuasi dalam ekspresi Jisuan. Sebaliknya, hawa dingin melintas di pupilnya. Li, teriakan elang purba bergema di langit. Ketika banyak orang mengangkat kepala mereka melihat sayap elang ilusi merobek ruang terpisah saat meluncur melewati telapak emas dan menghilang. Sayap elang ilusi hanya muncul sesaat dan hanya butuh sekilas agar telapak emas menghilang. Banyak orang menggosok mata mereka saat melihatnya karena adegan sebelumnya terasa seperti ilusi. Ketika telapak tangan emas setengah kaki dari Jisuan tiba-tiba membeku dan tidak bisa bergerak sedikitpun. Jisuan dengan acuh tak acuh mengulurkan telapak tangannya saat dia dengan ringan menamparkan telapak tangan emasnya. Retakan, seiring dengan tamparan ringan Jisuan, banyak orang dipenuhi dengan keheranan ketika mereka melihat telapak tangan emas yang tidak bisa dihancurkan runtuh dan berubah menjadi kedipan emas yang memenuhi langit. Puff, di bawah panggung, Wen Buseng meludahkan seteguk darah saat energi spiritual riak di sekelilingnya jatuh. Dia merasakan kelemahan di tubuhnya saat dia berlutut di tanah dengan satu kaki saat darah segar menetes dari sudut mulutnya. Dia perlahan menyeka noda darah dari sudut bibirnya saat dia mengangkat kepalanya. Pada saat ini, Jisuan perlahan turun saat dia menatapnya dengan tatapan apatis. Aku tersesat. Wen Buseng tersenyum pahit dan menghela nafas pelan. Saat Wen Buseng menyatakan, sorakan yang memenuhi langit dan menutupi bumi terdengar. Tidak ada yang membayangkan bahwa Wen Buseng, yang serangannya sedikit menguntungkan, akan tiba-tiba kalah. Jisuan itu terlalu kuat. Mendengar sorak-sorai, Wen Buseng menoleh saat dia melihat battle stage jauh, yang juga memancarkan riak energi spiritual yang menakjubkan. Nama Jisuan benar-benar bukan untuk apa-apa, terserah Anda untuk mengalahkannya. Bab 609 munculnya yang terbaik 3. Ketika Wen Buseng dikalahkan, pertempuran antara Mu Chen dan Liu Qingyun juga mencapai. Pagoda hitam melayang di cakrawala saat api keemasan di pagoda mengamuk. Nyala api terasa seolah-olah bisa membakar apapun di dunia. Nyala api melonjak saat mereka menelan gambar cahaya biru. Teseses, suara menusuk terus bergema, seolah-olah energi spiritual sedang dibakar. Kekuatan 4 naga emas yang berubah menjadi api pagoda sungguh luar biasa. Di bawah api yang mengamuk, citra spiritual biru dengan cepat terdistorsi. Ada ekspresi penderitaan di wajah tidak jelas gambar spiritual itu. Di battle stage, wajah Liu Qingyun juga berubah drastis. Pecah. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, suara dingin Mu Chen terdengar di seluruh langit dan bumi. Fo, seiring dengan suara dingin Mu Chen, keganasan api emas di pagoda mencapai batas dan tersapu. Gambar spiritual biru tidak mampu bertahan lebih lama lagi saat retakan mulai muncul dan menyebar di tubuh kolosal, suara berat datang dan meledak. Cahaya biru menyebar tetapi dengan cepat dilahap oleh api kemasan. Saat api kemasan menyebar, tempat itu segera kosong karena gambar spiritual biru tidak lagi ada. Gambar spiritual biru itu disempurnakan. Poof! Seteguk darah segar keluar dari mulut Liu Qingyun saat kepucatan dengan cepat melintasi wajahnya. Riak energi spiritual di sekitarnya juga melemah. Gambar spiritual mengandung esensi darahnya, yang dihubungkan bersama dengannya, sehingga dia menderita luka berat saat disempurnakan. Desir, ketika Liu Qingyun memuntahkan darah dari mulutnya, keributan meraung di sekitar panggung pertempuran. Banyak orang melebarkan mata mereka, dengan keterkejutan menutupi wajah mereka dari kenyataan bahwa Liu Qingyun benar-benar kalah. Liu Qingyun telah mengeksekusi langkah seperti itu dan masih kalah dari Mu Chen. Benar-benar layak menjadi numero 1 dari babak eliminasi. Petik 2. Banyak orang tidak bisa menahan terengah-engah karena kekuatan Mu Chen hanya di bencana roh kelas 1, sedangkan Liu Qingyun berada di bencana roh kelas 3. Namun terlepas dari perbedaan di antara mereka, Mu Chen mampu tampil sebagai pemenang. Kekuatan bertarungnya benar-benar mengagumkan. Kakak Mu Chen menang. Wajah dan mata Yusi dipenuhi dengan kegembiraan. Ye Qingling, Su Linger, dan Suner tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajah mereka. Adapun siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara, gelombang sorakan telah pecah di antara mereka karena setiap wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Sudah terlalu lama sejak Akademi Spiritual Surga Utara mereka mencapai hasil yang luar biasa dalam turnamen Akademi Spiritual besar.
Di masa lalu, ketika akademi mereka berpartisipasi dalam turnamen akademi spiritual besar, para siswa dari 5 akademi besar lainnya selalu menatap mereka dengan ejekan. Tapi hari ini, tatapan yang datang dari mereka tercengang, yang membuat mereka merasa hebat. Pagoda 9 lapis memang memiliki sedikit kedewasaan. Lingxi memfokuskan pandangannya pada siluet pemuda itu saat dia tersenyum. Dia juga telah mengolah pagoda 9 lapis di masa lalu dan, dengan demikian, dia memiliki cukup banyak pengetahuan untuk itu. Itu dikenal sebagai teknik yang kuat di klan Bibi Jing dan ketika dikultivasikan sampai akhir, itu bahkan bisa memperbaiki para ahli Sovereign Realm yang telah tersedot ke dalamnya, itu sangat menakutkan. Namun, itu tidak lama sejak Mu Chen memperoleh seni pagoda besar yang lengkap, tetapi dengan bakatnya, tidak terlalu sulit baginya untuk memiliki prestasi besar di masa depan. Di lokasi yang dikumpulkan oleh para siswa dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix adalah pemandangan segudang bunga mekar, pemandangan indah itu enak dipandang. Saat ini, mereka semua sedang melihat battle stage di mana Mu Chen berada. Bagaimanapun, konfrontasi mereka sangat mempesona. Mu Chen ini sangat tangguh bahkan Liu Qingyun bukanlah lawannya. Dikatakan bahwa Liu Qingyun adalah seorang jenius di klan Roh Angin, siapapun yang keluar dari klan itu tidak lemah. Saya tidak pernah membayangkan bahwa bahkan dia tidak bisa menang melawan Mu Chen. Petik 2. Tapi, hehe, Mu Chen itu cukup tampan. Haha, pergi dan kaitkan dia, dasar rubah kecil. Akademi Spiritual Myriad Phoenix kami tidak akan keberatan memiliki siswa laki-laki yang luar biasa seperti itu. Petik 2. Saat gadis-gadis itu dengan berani mengobrol dan tertawa, sebuah aroma menyebar, yang membuat para siswa dari sekolah lain ngiler. Qianer, kekasih masa kecilmu ini benar-benar dari alam spiritual utara. Bukankah dia sedikit terlalu tangguh? Bahwa Liu Qingyun adalah seorang jenius dari klan Roh Angin. Berikutnya Tang Qianer, seorang gadis dengan penampilan cantik dipuji. Ya, bahkan di alam spiritual utara, dia juga sangat luar biasa. Tang Qianer tersenyum saat tatapannya terfokus pada siluet pemuda itu juga. Lampu rumit melintas di matanya dan tanpa dia sadari, dia sudah sangat mempesona dan jarak di antara mereka semakin jauh. Memikirkannya membuat mata spiritual Tang Qianer redup, tetapi, dia dengan cepat mengepalkan tinjunya. Masalah masa depan masih jauh dari mereka, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Sama seperti bagaimana bocah Mu Chen yang memiliki lendir yang menjuntai di hidungnya mengikuti di belakangnya, terhuyung-huyung saat dia berjalan. Mungkin bahkan dia tidak akan mengharapkan dirinya menjadi begitu mempesona di masa depan, bukan? Di panggung pertempuran emas, Mu Chen melihat pagoda 9 lapis yang kosong saat dia membuat gerakan pemanggilan dengan tangannya. Setelah itu, pagoda 9 lapis berubah menjadi cahaya hitam dan terbang kembali ke tubuhnya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya dan menatap Liu Qingyun dan berkata, apakah kita akan melanjutkan? Pada saat ini, riak energi spiritual di sekitar Liu Qingyun sangat lemah. Jelas, dia telah menderita cedera besar dan dia tidak akan memiliki peluang untuk berhasil, bahkan jika dia terus bertarung. Liu Qingyun menyeka jejak darah dari sudut bibirnya saat dia sangat melirik Mu Chen. Saya selalu menepati janji saya, Anda adalah pemenang babak ini. Dia sudah mengungkapkan serangan terkuatnya, yang masih dikalahkan oleh Mu Chen. Jika mereka melanjutkan, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Jadi dia memutuskan untuk mengakui kekalahan sambil menunjukkan keanggunan pada saat yang sama. Terima kasih telah membiarkanku menang. Mu Chen menangkupkan tangannya saat dia tersenyum, tidak ada dendam yang mendalam antara dia dan Liu Qingyun, jadi tidak ada gunanya memaksa lawannya menemui jalan buntu. Liu Qingyun berdiri saat dia melirik Mu Chen dan berbicara dengan acuh tak acuh, meskipun kamu telah mengalahkanku, jangan terlalu bangga pada dirimu sendiri. Lawan terbesarmu adalah Jisuan, dan dia tidak mudah untuk dihadapi. Saya tahu dia tidak mudah, tetapi saya pikir saya juga tidak mudah untuk dihadapi. Kepercayaan diri yang tak terhapuskan dalam nada tenang Mu Chen mengangkat alis orang lain. Liu Qingyun terdiam. Memang, meskipun Jisuan kuat, pemuda di depannya ini juga bukan sosok yang sederhana. Jika mereka berdua bentrok, itu mungkin akan menjadi pertempuran yang menghancurkan bumi antara keduanya. Di udara, 5 dekan agung sedang melihat ke bawah karena mereka masing-masing memiliki ekspresi yang berbeda di wajah mereka. Senyum tersungging di wajah Din Tai Chang karena penampilan Mu Chen telah melampaui ekspektasinya. Dia tidak pernah berharap Liu Qingyun dikalahkan oleh tangan Mu Chen.
Dengan itu, Akademi Spiritual Surga Utara mereka akan dapat masuk ke dalam 4 terbaik. Hasil seperti itu sudah cukup bagus. Haha, Din Tai Chang, selamat saya untuk Akademi Spiritual Surga Utara. Mahasiswa baru yang tangguh telah muncul. Din Tiansong dari Akademi Spiritual Azure Sky menghela nafas dengan senyum elegan. Din Tiansong menyanjungku, Mu Chen hanya beruntung bahwa Liu Qingyun dari akademimu adalah naga di antara manusia juga. Din Tai Chang tersenyum saat menjawab. Saat ini, pada dasarnya 3 terbaik telah muncul dalam pertempuran 8 terbaik. Din Tiansheng dari Akademi Spiritual Sein tertawa ringan. Di antara 4 tahap pertempuran, Mu Chen mengalahkan Liu Qingyun dan Luo Li juga dengan mudah mengalahkan lawannya. Shen Changsheng dan Li Xuantong juga memperoleh kemenangan, sementara Susuan mempertahankan seri. Namun, hasil mereka tidak lagi penting karena tim mereka sudah mendapatkan keuntungan. Sedangkan Jisuan mengalahkan Wen Buseng dan timnya memperoleh hasil kemenangan total, mengalahkan semua lawan mereka. Adapun 2 lainnya, tim yang dipimpin oleh Wen Qingxuan diharapkan menang. Dibandingkan dengan pertarungan Mu Chen dan Jisuan, kemenangan Wen Qingxuan cukup mudah. Bagaimanapun, kekuatan Fang Yun adalah yang terlemah di antara 8 kapten. Jika bukan karena kuali naga harimau, dia mungkin tidak akan bisa bertahan lama di tangan Wen Qingxuan. Adapun rekan satu tim Wen Qingxuan, mereka semua memiliki kemenangan dan kekalahan mereka sendiri, tetapi menurut poin, mereka telah melampaui Akademi Spiritual 9 kuali. Dengan demikian, pertempuran ini berakhir dengan kemenangan mereka. Dengan demikian, sudah ada 3 tim yang masuk ke dalam 4 terbaik. Mu Chen berdiri di panggung pertempuran saat Luo Li, Shen Changsheng, Li Xuantong dan Susuan, yang telah mengakhiri pertempuran mereka, terbang ke arahnya. Kalian mengalaminya dengan sulit. Mu Chen tersenyum pada mereka. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan milikmu? Shen Changsheng dan Li Xuantong berkata tanpa daya. Meskipun pertempuran mereka juga intens, dibandingkan dengan pertempuran Mu Chen dengan Liu Qingxuan, itu tidak dapat dibandingkan. Saya tidak berhasil mendapatkan kemenangan. Susuan sedikit malu saat dia berbicara. Di seluruh tim, hanya dia yang mengakhiri pertarungannya dengan seri. Cukup jika kita bisa masuk ke 4 terbaik. Mu Chen dengan santai berbicara. Anggota lain dari tim Akademi Spiritual Azure Sky bukanlah lawan yang mudah dan sudah merupakan hasil yang baik bahwa Susuan bisa mendapatkan dasi dengan kekuatannya menjadi yang terlemah di tim mereka. Hanya Luo Li yang mengakhiri pertarungannya paling cepat. Shen Changsheng tersenyum, dalam pertempuran antara 8 tim, Luo Li adalah yang pertama mengakhiri pertempuran. Efisiensinya menarik banyak kejutan. Mu Chen mengangguk sambil tersenyum juga. Bahkan ditempatkan di antara 8 kapten, kekuatan Luo Li dapat dianggap sebagai yang tertinggi dan sekarang, menempatkan dia melawan anggota tim tentu saja merupakan tugas yang mudah. Saat ini, masih ada 1 pertempuran yang sedang berlangsung. Luo Li berkata dengan lembut saat dia mengalihkan pandangannya ke battle stage yang jauh saat rasa dingin mengalir di matanya yang jernih. Itu adalah panggung pertarungan Sue Tianhe dan Wu Ling. Bab 610 Binatang Darah Iblis vs Kera Perang Surgawi. 3 dari 4 tahap pertempuran telah mengakhiri pertempuran mereka saat energi spiritual menjadi tenang. Hanya yang paling kanan yang masih memiliki riak fluktuasi energi spiritual yang mengerikan, menyebabkan tanda-tanda distorsi samar di angkasa. Itu adalah tahap pertempuran antara Sue Tianhe dan Wu Ling. Anggota tim dari kedua tim tersebut memiliki kemenangan dan kekalahan masing-masing karena menurut perhitungan poin, kedua tim hanya memiliki masing-masing 2 poin. Yang berarti bahwa 2 rekan satu tim mereka di setiap tim memperoleh kemenangan saat memiliki 1 seri, kedua tim memiliki jumlah poin yang sama. Dengan demikian, pertempuran antara kapten mereka akan menentukan apakah mereka bisa masuk ke 4 terbaik. Sue Tianhe ini benar-benar tangguh, mampu bertarung dengan Wu Ling sampai tingkat seperti itu. Shen Changsheng dan yang lainnya mengungkapkan keheranan pada ekspresi mereka. Wu Ling adalah jenius paling menonjol di Akademi Spiritual Bela Diri. Karena fakta bahwa dia telah menyembunyikan kekuatannya di babak eliminasi, dia belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Tapi meski begitu, dia masih tidak bisa mengalahkan Sue Tianhe dengan mudah. Sue Tianhe adalah pangeran di klan Dewa Darah, latar belakangnya hanya akan lebih kuat dibandingkan dengan Wu Ling, bukan lebih lemah. Luo Li berbicara dengan nada lembut. Dia secara alami memiliki pemahaman yang baik tentang klan Dewa Darah. Meskipun Wu Ling adalah cucu dari dekan Akademi Spiritual Bela Diri,
dasar dari sebuah akademi masih kalah dengan klan Dewa Darah. Aku juga tidak tahu siapa yang akan menang. Mu Chen mengangguk setuju. Dalam hal hubungan, dia masih berharap Wu Ling muncul sebagai pemenang. Lagi pula, dia tidak memiliki pendapat yang baik tentang Sue Tianhe, karena dia berharap untuk secara pribadi membantai orang ini yang memiliki niat buruk untuk Luoli. Pertempuran ini akan sangat intens. Ketika semua orang mendengar pernyataan itu, mereka mengangguk setuju saat mereka melihat battle stage yang kolosal tanpa mengedipkan mata. Di wilayah yang luas ini, setiap orang memusatkan perhatian mereka pada tahap pertempuran pada saat ini, terutama siswa Akademi Spiritual Bela Diri, mereka semua memiliki ekspresi gugup di wajah mereka. Saat ini, Akademi Spiritual Surga Utara, Akademi Spiritual Sein dan Akademi Spiritual Myriad Phoenix telah memasuki 4 terbaik. Jika Akademi Spiritual Bela Diri mereka gagal di sini, itu pasti akan berdampak besar pada moral mereka. Di bawah tatapan yang tak terhitung banyaknya, 2 gelombang energi spiritual yang tak terbatas dengan panik bentrok di tahap pertempuran kolosal, dipisahkan oleh warna merah darah dan kuning tua, membelah panggung menjadi 2 wilayah. Sosok Sue Tianhe dan Wu Ling praktis ditelan oleh energi spiritual yang tak terbatas dengan hanya ledakan gemuruh yang terdengar setiap kali 2 gelombang energi spiritual yang mengerikan itu bentrok. Dilihat dari dampak energi spiritual, pertempuran antara keduanya sudah mencapai mengaum. Saat 2 gelombang energi spiritual bentrok, raungan penuh kekerasan bergema dari battle stage. Raungan itu sepertinya bukan sesuatu yang bisa dihasilkan oleh manusia, itu terdengar seperti auman kera. Raungan itu dipenuhi dengan keganasan yang tak ada habisnya saat gelombang suara menyebar, mendorong energi spiritual berwarna merah darah kembali. Adegan itu langsung menyebabkan kegemparan yang tak ada habisnya. Tatapan Mu Chen dan Luoli juga menyempit dalam sekejap, mengalihkan pandangan mereka. Mereka melihat kemunculan tiba-tiba dari siluet besar dalam energi spiritual berwarna kuning yang tak terbatas. Itu adalah gambar sekitar beberapa ratus meter, sepertinya kera berwarna kuning tua. Kera itu memegang tiang hitam besar dengan ekspresi buas, matanya juga dipenuhi dengan keganasan dan haus akan pertempuran. Saat kera raksasa muncul, energi spiritual antara langit dan bumi mulai mendidih. Mu Chen tidak bisa menahan ekspresinya berubah saat dia berseru kaget. Peringkat 15 dari peringkat bumi Myriad Beast Record, kera perang surgawi. Di sisinya, Luoli juga mengungkapkan ekspresi heran karena dia jelas tidak pernah berharap Wu Ling sebelumnya telah menyempurnakan inti jiwa dari kera perang surgawi. Sepertinya Akademi Spiritual Bela Diri juga terkait dengan ini, jika tidak, bagaimana Wu Ling bisa memurnikan esensi jiwa binatang spiritual yang begitu kuat dengan kekuatannya sendiri. Betapa mengerikan! Jadi Wu Ling menyembunyikan kartu truf seperti itu di bawah lengan bajunya. Shen Changsheng dan yang lainnya juga berseru kaget, yang segera digantikan oleh rasa iri. Esensi jiwa binatang spiritual yang begitu kuat bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati orang biasa. Tidak hanya seseorang membutuhkan peluang besar, itu juga membutuhkan bantuan para ahli yang kuat. Kalau tidak, orang itu hanya akan dilahap oleh Soul Essence sebagai gantinya. Meskipun mereka semua telah menyempurnakan esensi jiwa ketika mereka berada di tahap roh, esensi jiwa binatang spiritual mereka tidak kuat. Jadi, saat mereka menjadi lebih kuat, kekuatan Soul Essence juga akan perlahan memudar dan tidak lagi dapat digunakan, kecuali mereka menyempurnakan Soul Essence dari Spiritual Beast yang kuat dari Myriad Beast Record saat mereka berada di Spirit Stage. Sue Tianhe tidak akan bertahan lama. Li Xuantong melihat ke atas panggung. Ketika Wu Ling mengungkapkan kartu asnya, kebuntuan di antara mereka langsung pecah. Energi spiritual merah darah yang deras didorong mundur dan, jelas, menurut situasi ini, Wu Ling mungkin akan memenangkan pertempuran. Tidak sesederhana itu. Luoli, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya dalam ketidaksetujuan saat matanya tertuju pada siluet yang tertutup energi spiritual berwarna merah darah saat rasa dingin melintas. Mu Chen juga mengamati dengan cermat battle stage karena dia juga ingin tahu apa lagi yang disembunyikan Sue Tianhe di balik lengan bajunya. Menghadapi Wu Ling yang saat ini kuat, bisakah dia menang? Ledakan, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, kera besar yang Wu Ling telah mengambil bentuk melambaikan tiang besarnya, menyapu sejumlah besar energi spiritual merah darah yang menghancurkan bumi. Setelah itu, Wu Ling mendorong tiangnya maju bersama dengan badai angin menuju siluet yang tersembunyi dalam energi spiritual berwarna merah darah. Berderak, berderak,
Wu Ling tidak menahan diri dalam gerakan itu saat badai angin tiang meninggalkan bekas samar di angkasa saat bergerak dan energi spiritual merah darah yang padat meledak. Energi spiritual merah darah samudera yang tak terbatas ditekan hingga hanya puluhan meter. Selanjutnya, energi spiritual itu juga hancur di bawah angin puyuh kutub. Tiba-tiba, tepat ketika tiang itu akan benar-benar menghancurkan energi spiritual berwarna merah darah, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Ledakan. Tiba-tiba, tinju yang kuat, ditutupi sisik merah darah, keluar dari energi spiritual berwarna merah darah dan bentrok dengan tiang raksasa. Di bawah pengaruh dua kekuatan yang menakutkan, retakan mulai menyebar di tanah di bawah. Saat angin puyuh dari dampak menimbulkan kekacauan, semua orang terkejut ketika mereka menyaksikan Wu Ling, yang saat ini dalam bentuk kera kolosal, didorong mundur, meninggalkan alur jejak kaki yang dalam di tanah. Apa? Banyak orang berteriak keheranan saat tatapan mereka dipenuhi dengan kengerian ketika mereka melihat energi spiritual berwarna merah darah. Apa yang dilakukan Sue Tianhe? Bagaimana dia bisa mendorong kembali kera perang surgawi? Wajah Shen Changsheng dan yang lainnya juga berubah. Tatapan Mu Chen tertuju pada energi spiritual berwarna merah darah. Sebelumnya, ketika kepalan besar yang ditutupi sisik merah darah muncul, dia bisa merasakan gerakan yang berasal dari telur hitam, yang merupakan bentuk 9 netebird saat ini. Sue Tianhe ini juga telah menyempurnakan esensi jiwa binatang spiritual yang kuat. Tatapan Mu Chen berkedip saat ekspresinya sedikit serius. Orang itu benar-benar sangat menyembunyikan itu. Energi spiritual berwarna merah darah perlahan menghilang dan, dalam prosesnya, semua orang bisa melihat sosok kolosal secara bertahap muncul di mata mereka, semakin jelas dalam pandangan mereka. Ketika sosok kolosal itu menghilang, banyak orang menghirup udara dingin. Itu adalah binatang humanoid kolosal dalam sisik merah darah. Binatang kolosal itu juga ditutupi lapisan pelindung darah yang tebal, dengan paku tulang merah darah di punggungnya. Penampilannya sangat ganas saat gelombang aura buas dipancarkan saat menyebar ke seluruh langit dan bumi. Apa itu? Peringkat 13 dari peringkat bumi Myriad Beast Record, Demonic Blood Beast. Luoli berkata dengan lembut saat matanya dipenuhi rasa dingin. Binatang darah iblis dari peringkat 13. Hati Mu Chen tersentak mendengar kata-katanya. Dikatakan bahwa binatang darah iblis adalah spesies kebiadaban ekstrim, peringkat 13 dan hanya 2 peringkat di bawah 9 netebird. Dari titik itu saja, seseorang dapat mengurangi seberapa kuat binatang darah iblis itu, tetapi karena fakta bahwa binatang itu memiliki sifat yang sangat biadab, itu akan mempengaruhi orang yang menyempurnakannya, menanamkan sifat biadab ke dalam orang itu. Di klan Dewa Darah, ada Laut Darah. Laut Darah dibuat oleh klan Dewa Darah dari mengorbankan esensi darah dari banyak orang. Melalui itu, mereka mencapai kesepakatan untuk memperkuat kedua klan mereka secara menguntungkan. Pada saat ini, murid Luoli yang jelas dipenuhi dengan kebencian yang ekstrim. Selama bertahun-tahun, klan Dewa Darah telah dengan berani menyerang wilayah klan Dewa Luo kita, membawa orang-orang kita untuk memperbaiki Laut Darah dan memelihara binatang darah iblis. Mu Chen sedikit terkejut, meskipun menyadari bahwa pertempuran antar klan sangat kejam, dia tidak pernah berpikir bahwa klan Dewa Darah akan begitu kejam. Tidak heran klan Dewa Luo dipenuhi dengan kebencian terhadap klan Dewa Darah. Mu Chen menatap gadis yang menggigit bibirnya yang kemerahan dan tidak bisa mengendalikan rasa kasihan yang muncul di hatinya. Tanggung jawab di pundaknya jauh melampaui harapannya. Dia memiliki ratusan juta orang untuk dilindungi dan dia hanya bisa meninggalkan klan Dewa Luo selama 2 tahun untuk berada di Akademi Spiritual Surga Utara. Pengorbanannya membuat Mu Chen merasa hatinya tersumbat. Dia telah diam-diam berkorban begitu banyak untuknya. Dia menghirup seteguk udara saat dia mengulurkan tangannya dan memegang tangan Luoli. Dia tidak berbicara karena dia tahu bahwa saat ini, dia tidak memiliki kualifikasi untuk menghadapi sosok kolosal seperti klan Dewa Darah. Tapi suatu hari, dia akan membalikkan seluruh klan Dewa Darah demi dia. Luoli juga merasakan pikiran Mu Chen saat tangan kecilnya yang dingin juga mencengkeram tangan Mu Chen. Dia merasa aman saat dia berbicara dengan suara lembut. Wu Ling kalah. Mu Chen mengangkat kepalanya saat dia melihat. Memang, pertempuran di tahap pertempuran dibatalkan. Bersama dengan Sue Tianhe mengaktifkan kekuatan binatang darah iblis, kekuatannya telah melampaui Wu Ling pada saat ini. Kera kolosal terus-menerus didorong mundur dari tinju Demonic Blood Beast. Dari adegan ini, semua orang mengerti bahwa hanya ada satu hasil dari konfrontasi ini. Ledakan, tabrakan lain terjadi,
Demonic Blood Beast didorong ke belakang saat sebagian sisik merah darah di lengannya hancur, sementara kera besar itu dikirim terbang. Tubuh kolosalnya dengan cepat menyusut di udara, kembali ke bentuk manusia saat menarik tanda panjang di battle stage dengan cara yang menyedihkan. Wuling meludahkan seteguk darah segar, setiap bagian dari pakaiannya compang camping saat dia menatap binatang darah iblis, dipenuhi dengan keengganan dan kesedihan. Dia tidak pernah berharap Sue Tianhe berada pada tingkat kekuatan ini. Di langit, Demonic Blood Beast dengan cepat menyusut juga dan kembali ke sosok Sue Tianhe. Dia memberikan pandangan mengejek pada Wuling, dia menarik tangannya ke dadanya saat dia menyapu pandangannya keluar dan pada akhirnya, mengarahkan pandangannya ke Mu Chen dan Luoli. Senyum liar muncul dari sudut bibirnya. Melihat senyumnya yang memprovokasi, Mu Chen menyipitkan kedua matanya saat dia perlahan mengulurkan tangannya dengan pukulan menghadap ke atas dan pada akhirnya menolaknya. Di bawah sinar matahari, pemuda itu memiliki sosok ramping dengan ekspresi tenang. Namun, sikapnya dipenuhi dengan kesombongan dan keangkuhan yang menggetarkan hati.